Orang terkaya di kota Haicheng, Presiden Grup Sheng. Kok berpakaian seperti ini? Memulung. Kakek Sheng dulu memulai usahanya dengan memulung. Untuk mendidik generasi penerus, setiap tahun ada satu hari, di mana Tuan Sheng berpakaian seperti pengemis, memulung. Ini disebut mengingat asal-usul, mengingat masa lalu yang susah. Ada mobil mewah, ada drone, dan membawa begitu banyak orang. Saya seorang pengemis. Kau membuat keributan besar seperti ini. Masuk akal? Iya, Cepat pergi. pergi. Zheng Chen. Sia-sia, kalian. Zheng Chen, hari ini adalah hari kita mendaftarkan pernikahan. Apa yang kau lakukan? Kami di sini untuk memberitahumu, Zheng Chen sudah menjadi milikku. Kau hanyalah anak haram dari mantan istri ayahku, satu-satunya putri kandung, keluarga Lin adalah aku. Apapun yang kau inginkan, baik itu benda atau orang, akan kurebut. Aku ingin kau tahu perbedaan antara mulia dan rendah. Cukup. Aku tidak pernah menyukaimu bersamamu dulu, hanya menginginkan statusmu sebagai nona keluarga Lin. Tidak disangka kau di keluarga Lin, tidak punya status sama sekali. Setelah ayah menikahi ibuku, dia dibuang dan dibesarkan di desa. Hanya gadis desa, sama sekali tidak pantas untuk Zheng Chen. Paling-paling, hanya cocok dengan pengemis. Seperti ini, pengemis pemulung yang rendah. Tapi, kurasa bahkan pengemis ini tidak akan memandangmu. Lebih baik kau pergi saja. Pernikahan hari ini tidak akan terjadi, kau pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Siapa bilang aku tidak bisa menikah? Kau ingin melihatku ditertawakan? Aku tidak akan membiarkanmu senang. Pengemis kecil, maukah kau menikah denganku? Dia. Kamu baik-baik saja. Jangan sentuh. Kotor. Tidak apa-apa. Saat kamu memungutnya harus hati-hati. 3 tahun. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ada apa denganmu? Aku mau. Benar saja, Lin Ruoqing, kamu hanya cocok dengan pengemis. Meskipun pengemis pemulung, juga lebih baik daripada pria brengsek yang selingkuh. Gu Zheng Chen, sampah seperti ini simpan saja untukmu. Ayo, urus surat nikah. Kamu. Tidak disangka, karena aku kesal dengan pria dan wanita brengsek itu. Aku benar-benar menikah dengan pengemis yang baru saja kutemui untuk mendapatkan surat nikah. Namaku Lin Ruoqing, kamu tahu kan? Secara nominal, aku adalah putri keluarga Lin, tetapi sebenarnya tidak disayang. Mengerti sedikit ilmu kedokteran, bisa menghidupi diri sendiri. Kamu kelihatannya tidak terlalu kaya, tapi tidak apa-apa. Karena kamu telah membantuku, sebagai imbalannya, aku akan menghidupimu. Aku orang terkaya di Haicheng. Dia benar-benar ingin menghidupiku. Sungguh lucu. Kamu tidak perlu menghidupiku. Hal ini memalukan untuk dikatakan. Sebenarnya aku memungut sampah tadi karena... Tidak apa-apa, kamu tidak perlu malu. Dia pasti merasa minder karena menjadi pengemis. Tidak apa-apa menjadi pengemis. Menjadi orang biasa juga tidak buruk. Masih lebih baik daripada orang kaya, tetapi matre, dan juga berselingkuh. Tenang saja, jangan khawatir. Aku suka yang miskin. Kamu suka yang miskin. Kamu yakin? Sangat yakin, aku suka yang miskin. Kalau kamu punya sedikit uang, aku tidak mau kamu. Karena dia tidak suka orang kaya, maka ikuti saja alurnya. Biarkan dia berpikir aku seorang pengemis. Tuan Sheng. Sheng? Biasanya kamu tidur di kolong jembatan ya. Karena kita sudah menikah, aku akan membawamu pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Denganmu tinggal bersama? Kelihatannya menderita tidur di kolong jembatan begitu mendengar ada rumah untuk tidur, semangat sekali ya.
Wanita yang kucari selama 3 tahun, tiba-tiba muncul, lalu ingin menikah denganku, sekarang ingin membawaku pulang ke rumah untuk tinggal bersama. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Karena kita sudah menikah, tentu saja harus tinggal bersama. Tapi tenang saja, aku tidak akan memanfaatkanmu. Kita bisa melakukan pernikahan kontrak. Pernikahan kontrak apa? Tidak bisa memanfaatkan aku malam ini juga. Ai, sudah menikahi orang yang paling ingin ku nikahi. Masih banyak waktu. Baiklah, aku turuti semua maumu. Pulang, Badanku kotor. tidak masalah. Pulang. Ayo. Siapkan beberapa pakaian untuk pengemis. Karena istriku menyukai orang miskin, maka mulai hari ini, aku tidak akan lagi menjadi Presdir Sheng, Lalu Anda siapa? suami. Pengemisnya. Aku bersama Zheng Chen akan bertunangan besok. Khawatir aku bakal datang membuat onar, makanya Au memberitahuku. Kakak, aku datang dengan niat tulus untuk mengundangmu. Kau datang dengan tulus untuk membuatku muak, kan? Kakak, aku tahu kau membenciku, tapi bagaimanapun juga kita adalah saudara tiri. Acara pertunangan sepenting ini, seluruh kerabat keluarga Lin akan datang. Aku sungguh berharap mendapat restu kakak. Kakak, ini gaun yang kubeli khusus untuk kakak, harganya mahal sekali. Maafkan aku ya, boleh? Tak ada yang perlu dimaafkan. Aku sudah menikah. Pria brengsek itu tak ada hubungannya denganku. Jadi kakak setuju. Besok kutunggu di acara, kau wajib datang. Aku menantimu. Hmm. Suamiku. Tak kukira pengemis kecil sepertimu. Setelah dirapikan, ternyata lumayan tampan. Ini. Dari Siak-Sia, dia berniat mengundangku untuk menghadiri pertunangannya dengan mantan tunanganku, acara pertunangan. Wah, tokoh utamanya datang. Siak-sia hari ini, cantik sekali. Tunangan Siak-Sia kita adalah eksekutif grup Sheng. Masa depannya sangat cerah. Siak-sia, gaunmu ini memang indah, pasti mahal ya? Tak mahal, cuma puluhan juta. Gaun semewah apapun, tetap pantas dipakai Siak-Sia. Tuan mudagu memang sangat memanjakan siak-sia kita ya. Baik pakaian maupun pria, aku selalu ingin yang terbaik. Setahuku, Tuan Mudagu ini tunangan nona besar keluarga Lin, Lin Ruoking. Kok bisa dia bertunangan lagi dengan nona Lin Ruoqing? Kok bisa? Lin Ruoking, kenapa dia tak ada di sini? Ini kan pertunangan adik kandungnya sendiri. Si Lin Ruoking menikahi pengemis rendahan, hidupnya pun sangat miskin dan menyedihkan. Mungkin minder, jadi tak berani datang. Tak berani datang. Lin Ruoking, hari ini hari pertunangan Sia-Sia dan Tuan Gu. Apa tujuanmu datang memakai gaun serupa? Ibu, coba perhatikan, ini bukan gaun yang identik. Gaun yang dipakai Lin Ruoking tiruan, hanya menjiplak gayaku. Lin Ruoking. Dengan pakaian begitu, jangan bilang kau masih berharap merebut Zheng Chen lagi. Sia-sia, aku tak pernah suka perempuan ini. Dulu dia terus mengejarku. Hari ini ia berdandan begini. Jelas ia masih menginginkanku. Sengaja datang cari gara-gara. Jadi Sia-Sia sengaja menipuku agar aku berpakaian begini. Hanya berniat mempermalukanku di depan orang banyak. Aku kenal gaun ini. Ini karya guruku.
desainer busana top internasional, koleksi haute couture edisi terbatas Maestro Gaudi, mata nirwana, satu-satunya di dunia. Mata nirwana, yang satu-satunya di dunia, sedang kupakai. Gaunnya tiruan. Bagaimana kau tahu? Lin Ruoking bukan putri keluarga Lin. Dia cuman gadis miskin rendahan. Suaminya cuman pengemis. Mana mungkin orang seperti mereka bisa membeli gaun haute couture? Memakai barang palsu, mengacaukan pesta pertunangan adiknya. Benar-benar perempuan kejam. Setuju. Miskin bukan masalah, yang menakutkan itu berpura-pura. Kau diam-diam mengincar lelaki milikku, masih bisa kuterima. Gigih mengejarnya pun masih kutoleransi. Tapi hari ini, upacara pertunanganku. Di hari sepenting ini, kau muncul dengan tampilan begini benar-benar menjijikkan. Lin Ruoking, kau sungguh keterlaluan. Meski aku lembut dan berhati baik, aku pun tak tahan dengan penghinaanmu yang berulang. Ayo lepaskan gaun palsu darinya. Lepaskan aku. Berhenti. Siapa berani menyentuh wanitaku bosan hidup? Tuan Sheng, kenapa Anda ke sini? Anda Tuan Sheng. Apakah Anda Tuan Sheng? Tuan Sheng? Tuan Allen, Anda salah lihat ya. Dia suami gelandangan itu Lin Ruoking, bukan Tuan Sheng. Bagaimana mungkin? Itu jelas dia. Kelihatannya, Tuan Sheng tidak mau menyingkap identitasnya. Saya salah sangka. Oh begitu. Aku kaget. Aku kaget, istri yang baru ku nikahi nyaris hilang. Kabarnya, seseorang memfitnah istriku menggunakan gaun tiruan dan membuat keributan. Kebetulan hari ini, murid langsung Master Gaudi, Tuan Allen juga hadir. Biar dia saja yang menilai. Dari dua gaun ini, mana yang asli, mana yang palsu? Nona Lin, silakan berdiri di depan saya. Ketika Master Gaudi merancang gaun ini, saya beruntung turut andil, asli maupun tiruan. Saya dapat langsung mengenalinya. Gaun tiruan milik Lin Ruoking itu, aku yang memberikannya, tak diragukan. Gaunku ini kubeli dengan harga tinggi, aku menyuruh orang mengambilnya dari museum pribadi Tuan Sheng secara sembunyi-sembunyi. Tentu saja, asli. Lin Ruoking pasti bakal dipermalukan di depan umum. Gaun ini diberikan oleh Lin Xiaxia, jadi jelas palsu. Beres sudah. Meski kedua gaun itu berpotongan hampir sama, namun berlian pada gaun asli adalah langit hati yang satu-satunya di dunia. Dan itulah yang terpasang pada Nona Ruoking. Jadi gaun ini asli. Gaun ini asli. Gaun ini kok terlihat begitu familiar ya? Pak Sheng, ini petugas keamanan museum pribadi Anda berusaha mencuri gaun mata nirwana ini dan telah kami tangkap. Dia hanya seorang penjaga keamanan, berani-beraninya menginginkan barangku. Siapa yang menyuruhmu? Kenapa kau mencuri gaun itu? Kalau tidak bicara, aku akan mematahkan tangan dan kakimu dan mencabut lidahmu. Pak Sheng, ampuni aku bicara. Adalah Nona Lin Xiaxia. Dia ingin di acara pertunangannya terlihat hebat. Dan juga ingin menggunakan gaun ini untuk menipu kakak perempuannya. Keterlaluan. Aku akan segera menangkap wanita itu. Tidak. Aku akan memberimu gaun baru. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Dan berikan kepada Lin Xiaxia. Baik. Untungnya aku diam-diam menaruh gaun asli di kamar istriku dan menukarnya dengan yang palsu. Karena Lin Xiaxia ini ingin mencemarkan nama baik istriku, aku akan membalasnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gaunku ini jelas yang asli, kan? Saya sendiri yang terlibat dalam pembuatan gaun ini tidak mungkin salah. Saya sudah memeriksanya. Gaun ini 3 tahun lalu di pelelangan luar negeri dibeli oleh Pak Sheng dengan harga 3 miliar rupiah dan disimpan di museum pribadinya. Benar sekali. Orang miskin dan rendahan seperti dia mana mungkin bisa memakai baju dari museum Pak Sheng. Dia pasti mencurinya. Betul. Tuan Sheng, gaun dari museum pribadi. Kalau bukan hasil curian, datang dari mana?
Jangan-jangan Tuan Sheng yang memberikannya langsung padamu? Kudengar Tuan Sheng berwatak garang, tindakannya kejam. Jika berani mencuri milik Tuan Sheng gaun berharga selangit, pasti akan mati mengenaskan. Anak durhaka, berani-beraninya mencuri barang milik Tuan Sheng, kau mau mencelakakan keluarga Lin kita. Aku tidak. Gaun ini diberikan padaku oleh Lin Xiaxia. Dia yang ingin menjebakku. Kamu sudah di ujung tanduk, masih mau memfitnahku. Aku adalah putri terhormat keluarga Lin. Statusku begitu mulia, sedangkan kau hanyalah sampah rendahan. Sebagai orang terpandang, mengapa aku harus menyusahkan seorang rendahan sepertimu? Benar, Nona Xiaxia, seorang yang begitu terhormat jika difitnah. Apa manfaatnya? Pasti Lin Ruoking sengaja menjebak. Cukup. Gaun ini bukan dicuri istriku, melainkan aku yang memberikannya. Dia yang memberikannya? Mana mungkin? Aduh, betul juga. Lin Ruoking, ternyata suamimu ini bukan hanya pengemis rendahan, tetapi juga pencuri licik. Benar-benar bukan satu keluarga tidak masuk satu rumah. Kalian berdua ini, yang satu kotor, yang satu rendah, benar-benar serasi sekali. Orang, tangkap pengemis bau ini dan serahkan pada Tuan Sheng. Ruoking, lihat dirimu. Demi membuatku kesal, mencari pengemis bau begini, mencuri barang Tuan Sheng, dan tertangkap olehku. Dengan jasa sebesar ini, aku pasti akan segera naik jabatan. Saat itu di Shengxi, aku pasti berada di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Shengxi Group masih punya orang sepertimu. Aku bahkan tidak tahu. Ini tidak perlu kau pikirkan, ini urusan kalangan atas kami. Lakukan. Suami, hati-hati. Pengemis bau, hentikan. Kau berani bergerak lagi, aku akan langsung membunuhnya. Aku tidak akan bergerak. Lepaskan dia. Gu Zengchen, cepat hentikan mereka. Lin Ruoking, kalau meminta tolong harus sikap yang pantas. Kamu mau kami melepaskan pengemis itu? Bisa berlutut dan minta maaf kepada aku. Pukul sekeras-kerasnya. Aku akan berlutut. Aku mohon, jangan pukul lagi. Kamu kira dengan berlutut sudah cukup? Kamu benar-benar terlalu polos. Apalagi yang kamu mau? Aku ingin kau mengakui di depan semua orang, gaun itu adalah kau dan suami pengemis itu yang mencurinya bersama-sama. Demi mencegah Direktur Sheng melampiaskan kemarahannya pada keluarga Lin, sekarang kau harus segera angkat kaki dari keluarga Lin. Dan lagi, bersama ibumu itu, keluarlah dari silsilah keluarga Lin dan hapuskan namamu. Jangan harap. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Cukup. Semua orang dengarkan baik-baik. Akulah orang terkaya di Haicheng, Presiden Grup Sheng. Gaun ini awal mulanya memang milikku. Aku yang memberikannya kepada istriku. Jadi tidak ada yang namanya mencuri. Dasar pengemis busuk, demi membersihkan namamu, segala kebohongan pun berani kau katakan. Berani menyamar sebagai Direktur Sheng, sepertinya kau memang bosan hidup. Aku adalah eksekutif senior Grup Sheng, sangat dipercaya oleh Direktur Sheng. Seperti apa penampilan Direktur Sheng, aku tahu persis. Dasar pengemis bau, kamu sama sekali bukan. Tunggu sampai aku menyerahkanmu kepada Tuan Sheng, biar kau tahu apa arti mati. Kau bilang siapa yang pasti mati? Asisten Jing, hari ini ada orang yang menyamar sebagai Tuan Sheng. Sudah ku beri pelajaran keras. Berani menyentuh Tuan Sheng. Orang yang pantas mati itu kamu. Maksudmu dia Tuan Sheng? Kalau tahu, berlututlah. Maksudmu pengemis bau ini adalah Tuan Sheng. Bagaimana mungkin? Berani menyebut Tuan Sheng pengemis. Sungguh keterlaluan. Anda benar-benar orang terkaya di Haicheng, Tuan Sheng? Sayang, soal ini akan kujelaskan nanti. Sia-sia, sekarang kau segera, di depan semua orang, jelaskan padaku bagaimana kau menggunakan gaun palsu ini. Untuk menjebak istriku? Katakan. Tuan Sheng, bukan seperti yang Anda pikirkan, begitu. Ruoking adalah kakak kandungku, bagaimana mungkin aku mencelakainya? Semua karena dia, semua karena Zengchen. Dia menggodaku sambil terus memikirkan kakakku. Dia tidak ingin kakakku menikah dengan Tuan Sheng. Jadi dia berusaha keras untuk menjebaknya. Benar-benar seperti itu. Kau gila, jelas kau yang serakah, memanfaatkan sepupuku,
yang bekerja sebagai satpam di museum pribadi Tuan Sheng meminjam nama kakakku untuk memaksanya mencuri gaun mahal itu untukmu. Kau juga yang memberi. Kau juga yang memberi Ruo King gaun palsu karena ingin mempermalukannya, menjebaknya. Pak Sheng, semua ini karena wanita jahat itu. Saya juga ditipu, Pak Sheng. Tidak seperti itu. Pak Sheng, Pak Sheng, Pak Sheng. Bukankah kau bilang kau mengenalku? Bukankah kau bilang kau sangat dihargai olehku? Saya hanya ingin pamer, saya berbohong, Pak Sheng. Maafkan saya, Pak Sheng. Perusahaan Sheng kami tidak membutuhkan sampah sepertimu. Dia hanyalah seorang satpam. Apa? Satpam? Kau selama ini berpura-pura menjadi eksekutif kaya dan menipuku. Bagaimana aku bisa tidur denganmu jika aku bukan eksekutif, wanita materialistis? Kau pikir kau sama seperti Ruo King, polos? Hah. Saat dia pacaran, bahkan tidak boleh disentuh. Kau dan Ruo King sangat berbeda. Dasar pria brengsek, aku akan mencekikmu. Aku. Asisten Jing, aku tidak ingin melihat orang ini lagi di Haicheng. Lagi. Baik. Pak Sheng, ampun, Pak Sheng. Sia-sia. Jika kau tidak ingin keluargamu bangkrut karenamu, segera berlutut dan minta maaf pada istriku. Kakak, aku adik kandungmu. Aku tidak akan menyakitimu. Percayalah padaku, aku benar-benar tidak akan melakukan ini lagi. Baiklah. Sekarang bisakah kau menjelaskannya kepadaku, Pak Sheng? Sekarang, bisakah kau jelaskan padaku, Pak Sheng? Semua orang keluar. Cepat pergi. Katakan, mengapa kau membohongiku? Aku cuma sopir. Pak Sheng. Supir? Ya. Bukankah kita telah menikah? Kupikir aku tak bisa lagi hidup sebagai pengemis. Jadi aku mencari pekerjaan yang pantas, menjadi supir Pak Sheng. Lalu, mengapa asisten Jing? Asisten Jing itu kenalanku. Barusan dia cuma membantuku berpura-pura. Kan? Benar, betul. Kau tak boleh melakukannya lagi. Kalau Pak Sheng tahu, kita semua bisa celaka. Aku barusan juga melindungimu. Jadi aku menyamar sebagai Pak Sheng. Kalau kau tak suka, aku takkan melakukannya lagi. Kau pun melakukannya demi aku. Dengan susah payah. Oh, tak apa-apa, tak apa-apa. Sudahlah, tak apa-apa. Tak apa-apa. Ternyata dia cuman Pak Sheng palsu, kita semua telah dia tipu. Aku. Asisten Jing masih berada di sini. Jangan bertindak gegabah dulu. Masih ada kesempatan untuk membalas mereka. Ini? Ini telah kupakai 20 tahun, tali merah pembawa keberuntungan. Kuberi padamu supaya terhindar dari bahaya. Aku ada di sini, takkan kubiarkan kau terluka lagi. Ini hadiah terindah yang pernah aku terima. Bukankah Anda biasanya tak pernah menghadiri acara seperti ini? Mengapa hari ini? Akhir-akhir ini, reputasiku sangat buruk. Semua itu ulah para pesaing yang sengaja menyebar fitnah. Sekarang, Anda cuma perlu sedikit mengubah gaya yang biasanya rendah hati sekaligus misterius, lebih sering hadir di pesta, untuk membangun citra pria kalem dan berkelas, agar nanti bisa terus terang pada nyonya. Tapi, di acara sepenting hari ini, kenapa Anda memakai seutas gelang murah begitu? Itu benar-benar tak sepadan dengan status Anda. Apa yang kau tahu? Haruskah kau berdandan seperti ini? Ini pesta keluarga Sheng. Para tamunya adalah kaum elit kelas atas. Kau tahu ini pesta keluarga Sheng, namun tetap saja memaksa aku datang? Tenang, Tuan Sheng tak akan hadir di acara begini. Lagian kau sudah menikah, takkan ada masalah. Lihat putra-putra keluarga kaya ini. Asal kau bisa dekat dengan salah satu, bukankah itu jauh lebih baik ketimbang suamimu yang miskin? Urus saja ambisimu sendiri, jangan tarik aku. Tuan Sheng datang. Di acara begini, bukankah Tuan Sheng biasanya tak pernah datang? Benar, kenapa kali ini ia datang?
Tua dan buruk rupa. Apa istimewanya? Ini Tuan Sheng. Katanya di luar sana, katanya Tuan Sheng itu tua dan jelek. Siapa yang rabun menyebar rumor ini? Wajah ini bak aktor sungguh tampan. Apa yang ku dengar? Gosip keliru? Berdandan begini, masih berani mendekat? Benar, mana mungkin Tuan Muda Sheng sudi melirikmu? Kalau aku mau menikah, mana mungkin kalian bisa menyanjungnya? Memangnya salah apa dengan bajuku? Kenapa Tuan Sheng pergi? Istriku kok bisa ada di sini? Tidak tahu, mungkin Nyonya tahu sesuatu. Siluet Tuan Sheng, kok begitu? Mirip suamiku ya? Kau gila? Suamimu itu apa? Layak disamakan dengan Tuan Sheng? Benar. Jangan-jangan kau mau bilang suamimu, itu Tuan Sheng. Ayo ke sini. Itu, gelang buat suamiku. Berhenti. Berbalik. Aduh, gawat. Sekarang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Tuan Sheng. Tuan Sheng, Anda tidak apa-apa? Tuan Sheng. Barusan. Kau yang memanggilku. Maaf, biar ku bantu membersihkannya. Tidak perlu. Apa yang kau lakukan, Tuan Sheng? Bukan orang yang bisa kau sentuh sembarangan. Siapa kamu sebenarnya? Kalau begitu, aku tak akan menyentuhmu. Bersihkan sendiri, bisa, kan? Kata Tuan Sheng, tak perlu. Bahkan Tuan Sheng tak berani membersihkan wajahnya. Jangan-jangan ada rahasia yang ia tutupi. Lin Ruoqing. Kenapa kau di sini? Aku baru saja melihat. Mana orangnya? Ini pesta keluarga Sheng. Kau datang ke pesta dengan pakaian seperti ini. Apakah kau sengaja mempermalukan keluarga Lin? Orang udik ini dari keluarga Lin? Hanya anak dari mantan istri sudah lama diusir dari keluarga Lin. Keluarga Lin kami sekarang hanya punya Siaksia, satu-satunya putri. Keluarga Lin kalian yang disebut itu? Meskipun kalian tidak mengusirku, aku juga tidak mau tinggal. Ternyata dibuang oleh keluarga Lin. Orang rendahan, Nyonya Lin, Nona Lin, kalian baru saja datang terlambat. Tidak melihat, Lin Ruoqing ini, demi mendekati Tuan Sheng, caranya sangat rendah. Tuan Sheng? Bukankah kau membenci pria tua itu, tua dan jelek? Apa tua dan jelek? Itu hanya rumor. Tuan Sheng muda dan kaya adalah pria paling tampan di seluruh Haicheng. Kalau begitu, hari ini harus menunjukkan yang terbaik. Gaet Tuan Sheng. Tenang saja, Bu. Lin Ruoqing, si bodoh itu sudah menikah dengan pengemis bau. Soal perjodohan dengan keluarga Sheng, hanya aku yang bisa. Semuanya, Tuan Sheng permisi sebentar. Khusus, memintaku untuk mengirimkan sebotol anggur ini kepada. Ini Santorini 8 juta. Tuan Sheng terlalu murah hati. Pasti untukku. Pak Sheng tadi terus memperhatikanku. Kurasa dia sedang memperhatikanku. Aku dan keluarga Sheng punya perjanjian pernikahan. Anggur ini tentu saja untukku. Masa bisa diberikan pada Ruoqing, pengemis itu? Nona Ruoqing. Ini anggur yang sengaja diberikan Pak Sheng untuk Anda. Pak Sheng memberiku. Bagaimana bisa Pak Sheng tiba-tiba memberi minuman padanya? Tentu, karena dia ahli merayu, wanita licik, penuh akal bulusnya. Jangan-jangan Pak Sheng menaruh hati padamu? Ruoqing, kau benar-benar beruntung. Segera ceraikan suamimu yang miskin itu, lalu menikahlah dengan Pak Sheng. Anda menghadiahkan Nyonya minuman semahal ini, Nyonya tentu bakal merasakan kasih Anda. Cukup, aku telah menikah dengan suamiku. Mustahil ada hubungan apapun dengan Pak Sheng. Siapapun bebas meminum ini. Kau sengaja pamer, mau mempermalukanku? Meski ini hadiah dari Pak Sheng. Lalu kenapa? Akan kubuat kau menyesal telah meminumnya. Minuman dari Pak Sheng tak bisa kau tolak sesuka hati.
Apa maksudmu? Dua gelas ini, satu mengandung racun, satunya aman. Jika keracunan, wajahmu akan membusuk, lalu bernanah. Pilih salah satunya, lalu minum. Haruskah aku minum hanya karena kau memerintahku? Baiklah, kau boleh saja tidak minum, tapi kau kira kami akan membiarkanmu dan temanmu pergi begitu saja. Ini pesta keluarga Sheng. Lihat siapa yang berani cari gara-gara. Tapi Pak Sheng tak ada di sini. Perusahaan temanmu itu berada di bawah kendali keluarga Lin. Ingin membuatnya bangkrut cukup dengan sepatah kata dariku. Kau? Ruo King, jangan. Jangan melawan. Minum saja. Berani sekali dia. Tuan Sheng, kalau Anda terus seperti ini, pasti ketahuan. Biarkan aku yang minum. Satu orang, satu gelas. Kau juga minum. Baik, karena aku tahu gelas mana yang bebas racun. Aku beri kau kesempatan. Kau pilih duluan. Kenapa aku? Kau duluan. Kalau aku minum satu gelas, kau pasti minum gelas satunya. Ya. Semua, jadilah saksiku. Sia-sia dan aku sudah berjanji. Kedua gelas anggur ini. Selama aku minum satu gelas, dia pasti akan meneguk gelas lainnya. Betul. Lekas minum. Perhatikan baik-baik, supaya dia tak mengingkari janjinya nanti. Mana mungkin? Putri klan Lin, mana mungkin dia ingkar janji di muka umum? Benar. Ini jamuan keluarga Sheng. Jika ingkar janji di sini, bukankah itu menampar wajah Tuan Muda Sheng? Pergilah. Kau tahu apa yang mesti dilakukan. Baik. Aku sudah habis minum, sekarang giliranmu. Dia minum dan baik-baik saja. Jadi gelas tersisa ini, yang beracun, aku tidak mau minum. Kau tak mungkin mengingkari janji di depan umum, kan? Dengan statusku. Meski aku melanggar janji, lalu kenapa? Benar. Langgar saja. Tak usah minum, kau bisa apa? Di pesta keluarga Sheng, berani ingkar janji. Nona, tak takut Tuan Sheng murka. Asisten Jing, bukannya saya sengaja tak memberi muka Tuan Sheng. Hanya saja, karena Nona Ruo King sudah meneguk anggur ini dan baik-baik saja. Maka racun yang membuat wajah busuk dan bernanah pasti ada di gelas anggur Nona Lin. Takut, tak berani minum. Sia-sia. Ternyata kau juga bisa gentar ya. Saat kau memakai racun, cara licik begini. Untuk melawanku, kenapa tak terlihat? Kau setakut ini. Nona Lin, di pesta keluarga Sheng, melakukan tindakan serendah ini. Apakah sengaja mempermalukan Tuan Sheng? Asisten Jing, bukan. Tidak seperti yang Anda pikir, tolong bantu saya memohon pada Tuan Sheng, jangan biarkan saya minum. Tadi aku cuman bercanda. Suruh dia minum. Maksud Tuan Sheng adalah Aku juga hanya bercanda denganmu. Lucu, ya? Kenapa kau tak tertawa? Nyonya, jauh lebih berani dari yang Anda bayangkan. Dia bilang, dia akan menghidupkanku. Aku benar-benar ketakutan tadi. Bagaimana bisa kau memilih gelas anggur yang bebas racun? Aku terbiasa membawi ramuan herbal di gunung, jadi aku langsung paham. Kau telah menghancurkan hidupku. Aku akan melawanmu. Apa yang akan kau lakukan? Perempuan licik pantas mendapatkannya. Tolong? Wah, begitu romantis. Bagaimana mungkin Tuan Sheng terjun menyelamatkannya? Tuan Sheng bahkan memeluknya. Dadaku terasa sakit.
Asisten Jing, kabari semua orang. Pesta dibatalkan. Semua, silakan keluar. Baik, Tuan. Pestanya dibatalkan, para tamu, silakan pulang. Asisten Jing, apakah Anda yang menolong saya? Cuma hal sepele. Syukurlah sempat dimuntahkan, kalau tidak wajahnya bisa rusak, lalu bagaimana ia bisa menggayat keluarga Sheng yang terhormat ini. Semua ini gara-gara Ruoking. Perempuan licik itu telah menjeratku. Di mana dia? Pestanya sudah selesai? Silakan beristirahat di sini sebentar. Begitu kondisi Anda stabil, saya akan suruh seseorang mengantar Anda pulang. Terima kasih. Berani-beraninya kau menjerat sia-sia, aku takkan memaafkanmu. Hati-hati. Kau baik-baik saja. Suami, ada apa denganmu? Kenapa pengemis bau ini datang ke sini? Aku ingat aku pernah bilang, kalau kalian berani menyentuh istriku, aku tidak akan memaafkan kalian. Apa yang kau mau? Kalian sekarang tampar diri kalian sendiri dan minta maaf pada istriku atau kalian. Aku akan membalas kalian dengan cara yang sama. Suami, sudahlah. Lagi pula ini keluarga Sheng. Kalau diperbesar, kamu juga akan mendapat masalah. Baiklah, aku akan mendengarkan istriku. Silakan minum. Kau? Bagaimana bisa ada di acara keluarga Sheng? Mengapa asisten Jing membiarkan kau bertindak sesukamu di keluarga Sheng? Karena asisten Jing pun tak menyukai ibu tiri serta saudara tirimu, maka ia tak mencegah aku memberikan mereka pelajaran. Adapun alasanku datang, bukankah karena kau dulu bertunangan dengan Tuan Sheng, aku khawatir kau akan menyesal. Lalu menikah dengannya lagi, karena itu aku diam-diam mengikutimu ke sana. Aku ingin menikah dengannya lagi, benarkah begitu? Apa kau mau? Kudengar Tuan Sheng itu. Ia tak seperti rumor yang beredar. Tua dan buruk rupa, bersikap kejam. Justru tampan dan lembut, apakah kau sedikit pun menyesal batal menikah dengannya? Tidak. Tidak. Sepertinya kau berharap aku menyukai orang lain. Jangan-jangan malah kau memiliki orang lain di luar sana dan ingin menceraikanku? Aku? Mana bisa? Mustahil. Bagaimana mungkin? Aku cuma mencintaimu. Sepenuh hatiku. Kau bilang menyukaiku? Bukankah kita menikah karena kontrak? Barusan dia bilang menyukaiku. Sebenarnya, ada apa? Beberapa hari lalu, saya melamar kerja di Wan Sheng Pharmaceutical sebagai asisten pusat riset dan pengembangan obat, dan mereka menolak saya wawancara. Saya ditolak wawancara. Wan Sheng Pharmaceutical. Wan Sheng. Beli Wan Sheng. Mau beli Wan Sheng? Sebelumnya, Wan Sheng selalu meminta Shengxi berinvestasi. Bukankah Anda menolak? Kenapa mendadak berubah pikiran? Sekarang beda. Istri saya ingin bekerja di Wan Sheng. Baik, akan segera saya urus. Ada apa? Apa yang terjadi? Wan Sheng Pharmaceutical meminta saya datang wawancara. Benarkah? Mereka cukup jeli. Bukankah sebelumnya mereka menolak saya? Kenapa baru sehari mereka berubah pikiran? Ini semua karena suamimu ini. Barusan, mungkin mereka keliru. Nanti kalau kamu sudah dapat kerja bagus, jangan lupa menafkahi saya. Baiklah. Masuk.
Selamat siang, nama saya Lin Ruoking. Saya di sini untuk wawancara posisi asisten di Pusat Riset dan Pengembangan Obat. Asisten. Apakah Wan Sheng ini sudah jadi pasar? Kenapa semua orang dibiarkan masuk? Anda bahkan tak punya ijazah S1. Ini adalah perusahaan farmasi top di Haicheng. Semua lulusan kampus ternama. Apa kelayakan Anda untuk duduk di sini? Mau menipu kami? Jangan buang waktu kami. Segera keluar. Istri saya hari ini akan interview di Wan Sheng. Pergilah lihat untuk mencegah hal tak diinginkan. Baik. Belakangan ini, apakah kau merasa tubuhmu lemas dan mudah mengantuk, gampang kedinginan, serta kerap tinnitus? Apa? Buka mulut. Wajahmu kusam, berminyak, mata tampak kosong, mulut kering, lidah berkerak. Itu pertanda defisiensi Ki ginjal. Saat ini mungkin hanya sakit pinggang, gampang kedinginan dan sering buang air kecil malam hari, tinnitus dan mudah lupa. Benar, gejalaku memang seperti itu. Kupikir akibat kelelahan. Akan kutuliskan resep untukmu. Kau harus segera menjalani pengobatan, menunggu sampai telapak tangan dan kaki panas, pipi memerah dan jantung berdebar akan terlambat. Hebat juga, cuma dengan menatap wajah, sudah tahu penyakitnya. Seharusnya kau mengalami sakit kepala bertahun-tahun kan? Pasti sudah minum banyak obat, namun tak juga sembuh. Itu pun bisa kau lihat. Kalau kau tak keberatan, aku bisa memijatmu. Silakan. Sejak pagi, terus terasa sakit. Baru sebentar sudah jauh lebih baik. Benar-benar ajaib. Luar biasa, tak disangka. Di usiamu yang masih muda, keahlian medismu lihai, bahkan mahir farmakologi. Kau harus tinggal di sini. Manajer akan datang, aku pasti akan bilang padanya, harus menerimamu. Orang seperti apa yang membuat kalian begitu bersemangat? Sia-sia. Cih, kukira siapa? Rupanya kakakku yang sudah diusir dari rumah. Setelah beberapa hari mencari tanaman obat dengan kakek di desa, masih berani datang ke wawancara Wan Sheng. Gelar bukan segalanya, tapi kemampuan menentukan. Supervisor, Nona Lin memang bukan lulusan kampus ternama. Namun kemampuan medisnya benar-benar hebat. Dia sangat berbakat. Ya, talenta sehebat ini, Wan Sheng tak boleh disia-siakan. Aku yang menentukan atau kalian? Sekadar kemampuan sepele saja membuat kalian tertipu. Dia cuma gadis desa kampungan, pendidikannya rendah. Memangnya kemampuan aslinya apa? Lin Ruoking, bukankah dulu karena kau bukan alumni kampus ternama, kau langsung ditolak? Kenapa kau bisa-bisanya datang wawancara lagi? Jangan-jangan kau memakai cara curang, merayu atasan tertentu, masuk lewat jalur belakang, ya? Jangan sangka aku tak tahu ijazahmu palsu. Bisa lolos ke perusahaan sebagus ini? Kau pakai cara kotor apa? Kau, selama aku masih di sini, jangan harap kau bisa gabung ke Wan Sheng. Selama aku masih di sini, kau takkan pernah diterima di Wan Sheng. Angkat kaki dari sini. Tempat yang membiarkan orang sepertimu bisa besar kepala, jelas menunjukkan betapa bobroknya tempat ini. Aku pun tak sudi bertahan di sini. Pergi kau. Kau suruh siapa pergi? Lin Ruoking. Maaf, saya tak bermaksud menyinggung Anda. Lin Ruoking memang tak punya ijazah kampus ternama. Namun dia belajar pada tabib desa. Kemampuan medis serta risetnya di bidang farmasi sangat luar biasa. Sungguh kompeten untuk posisi asisten di pusat riset obat. Bagaimana pendapatmu? Lin Ruoking, menurutku ini kurang tepat. Ini juga keputusan Tuan Sheng. Jadi sudah final. Sebaiknya diterima di bawah kendaliku, aku punya banyak peluang untuk menanganimu. Bersulang. Selamat atas kesuksesan wawancaramu, sayang. Terima kasih. Nanti, saat hari kerja, tak akan terlalu sibuk kan? Aku tak akan sendirian di rumah. Merasa diabaikan kan? Kamu punya pekerjaan baru. Nanti kalau kamu sukses besar, kau tak akan meninggalkanku kan? Kamu ini dramatis sekali. Bagaimana mungkin? Aku akan bekerja keras, berusaha menghasilkan uang untuk menafkahimu. Tak disangka, saudari tiriku juga bekerja di Wan Sheng, dan dia atasanku. Meskipun aku masuk ke perusahaan yang selalu kuinginkan, namun hari-hari ke depan mungkin takkan mudah. Asisten Jing, beritahu semua orang, besok kita akan meninjau Wan Sheng. Aku ingin lihat siapa yang berani menggertak istriku. Apa? Presiden baru perusahaan? Besok akan datang meninjau perusahaan? Semua pegawai harus datang 1 jam lebih awal. Presiden baru ini benar-benar menyebalkan.
Mengumumkan larut malam memaksa semua orang bangun pagi. Ya, sangat menyebalkan. Semua orang di grup lagi mencacinya. Kocak sekali. Mau lihat? Kurasa aku tak perlu melihatnya. Coba lihat, kocak sekali. Kalian bilang, presiden baru kita, siapa sebenarnya? Sampai bisa mengakuisisi penuh perusahaan kita, kekayaannya, paling tidak, ratusan miliar rupiah, ya? Menurut info yang kudapat, Presdir Sheng yang mengakuisisi perusahaan kita. Presdir Sheng? Presiden baru perusahaan kita adalah Presdir Sheng. Serius? Perusahaan kita dulu memohon Presdir Sheng berinvestasi, Presdir Sheng menolaknya berkali-kali. Mengapa kali ini ingin mengambil alih? Kalian benar-benar menganggur, pekerjaan sudah kelar belum? Ini semua gara-gara kamu. Kerjamu asal-asalan, malah memulai gosip di sini. Aku tak mengucap sepatah kata pun. Aku bosmu, kalau ku bilang kau bergosip, ya berarti kau bergosip. Karena kau mau bertahan di sini sesukamu, maka kau wajib menuruti semua ucapanku. Mengapa? Sekarang kau juga menyesal menikah dengan suamimu yang miskin itu. Kau juga paham kalau tanpa uang dan kuasa cuma akan diinjak orang lain. Sekarang mau menjilat si kaya berkuasa. Jangan kira gara-gara dekat dengan asisten Jing kau bisa berbuat semaumu di kantor ini. Di sini, yang berkuasa Presdir Huang. Soal kedekatanku dengan asisten Jing, aku yang paling tahu. Justru kau, baru diputus Presdir Qian, langsung merapat ke Presdir Huang yang beristri. Apa yang bikin kau sebegitu sombong? Apa? Pantas saja, dia baru sebentar di kantor, sudah jadi supervisor, ternyata dia pacar gelap Presdir Huang. Sejak lama kupikir, ada yang tak beres di antara mereka, dia kerap berada di ruang Presdir Huang, tak keluar sepanjang pagi. Benar-benar tak tahu malu. Hei kamu. Bukannya kerja, malah ngapain? Kamu si anak baru, hari pertama kerja, sudah bikin onar, mau dipecat. Anda masuk tanpa bertanya apa-apa, langsung memarahi saya. Ini jelas sekali. Sebentar lagi para petinggi akan rapat dengan CEO baru kau. Turun beli kopi, untuk semua orang, segera. Saya? Buka mulut sekali lagi, kau kupecat. Baik, aku akan beli. Kok begitu gampang melepaskannya? Sayang, tunggu sampai Tuan Sheng pergi. Biar aku ajari dia untukmu. Hati-hati, jangan sampai ketahuan istri. Tenang saja, kita langsung ke ruang rapat VIP. Nyonya itu sekarang cuma asisten, pasti tidak berhak menghadiri rapat, seharusnya tidak akan ketahuan. Ayo. Silakan duduk, Pak Huang akan segera tiba. Bosku menyebalkan, memarahi aku tanpa alasan, dan memberiku beberapa tugas yang tak ada kaitannya dengan pengembangan. Kurasa, bosmu hari ini akan sial. Dengarkan aku. Kenapa? Presiden baru. Baru saja tiba di ruang rapat VIP. Sangat tampan. Seharusnya tadi malam aku tidak menyindirnya di grup. Bos setampan itu, aku senang kalau dia datang tiap hari untuk inspeksi. Sekeren apapun dia, tak ada hubungannya denganku. Lagi pula, masih adakah yang lebih tampan dari suamiku si pengemis? Lin Ruoqing. Kopinya sudah kubelikan, kenapa kamu tidak mengantarkannya kepada CEO baru? Kalau mau, ambil saja sendiri. Saya sudah menyiapkan data yang diminta CEO baru.
Sebentar lagi saya ke sana. Antarkan kopinya ke CEO dulu. Jangan sampai terabaikan, dengar? Pak Huang, posisi saya adalah asisten di Departemen Pengembangan Obat, bukan pelayan yang... Menyajikan teh dan kopi. Lin Ruoking, kamu atasannya atau saya atasannya? Perintah saya tak ada gunanya ya, baru hari pertama kerja. Sudah berani membantah atasan? Saya bilang kalau bisa kerja ya kerja. Kalau tidak bisa, keluar. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Giat cari uang untuk menghidupimu. Pak Huang, si babi gendut menjijikan ini tak beda dengan Lina, hanya bisa menjilat atasan demi promosi. Menurutku CEO baru ini pun bukan. Orang baik, sayang, bagaimana? Apa sekarang kamu lebih bahagia? Sekarang malah makin kesal. Tadi disuruh beli kopi, sekarang disuruh mengantar kopi ke ruang rapat. Siapa yang berani menyuruh istriku menjilat orang? Asisten Jing. Selidiki. Cari tahu siapa orangnya, habisi dia. Ya, siapa figur penting di Wansheng? Ruang rapat. Jangan-jangan orang penting yang dibicarakan Nyonya adalah tuan muda. Aku? Nyonya barusan bilang ke ruang rapat. Cepat, carikan aku tempat untuk bersembunyi. Ini. Iya. Dorong. Suami, kenapa kamu di sini? Suami, kenapa kamu di sini? Bukankah CEO baru yang katanya ada di sini? Jangan-jangan, kamu CEO barunya? Mana mungkin aku? Sebelumnya, bukankah aku bilang ingin mandiri? Jadi aku berhenti mencari pekerjaan. Pekerjaan baruku ini, yaitu menjadi sopir CEO baru. Jadi sopir. Benar, dia sopirnya Pak Sheng. Asisten Jing juga di sini? Bukankah dia asisten Pak Sheng? Jangan-jangan Pak Sheng yang mengakuisisi perusahaan kita? Benar. Lalu Pak Sheng? Belum datang. Perusahaan kecil senilai 100 miliar. Tidak pantas bagi Pak Sheng datang sendiri. Biarkan aku saja yang mengurusnya. Asisten Jing. Pak Sheng, maaf telah membuat Anda menunggu. Anda bersedia datang ke Wansheng merupakan suatu kehormatan, keberuntungan besar bagi kami. Anda salah orang, Pak Huang, bukan saya. Pak Sheng, Anda terlalu rendah hati. Sebelumnya di Shengxi Group di kantor pusat, saya sempat melihat Anda dari jauh. Karisma itu, auranya, itu pasti Anda. Pak Huang, Anda yakin suamiku itu Pak Sheng? Pak Sheng, suami Anda? Sebenarnya kamu siapa? Kau siapa sebenarnya? Selesai sudah, rahasiaku terbongkar. Aku harus jujur. Sebenarnya aku. Presdir Sheng apaan? Dia itu pengemis kere. Kenapa? Berlagak jadi Presdir Sheng, ketagihan ya? Orang lain mungkin tidak tahu siapa kau. Tapi aku tahu. Kenapa? Hari ini kau berlagak lagi jadi Presdir Sheng untuk membela istrimu. Kau pikir aku bodoh bisa kau tipu 2 kali? Kau tahu siapa aku? Miskin tetap miskin. Walaupun kau memakai setelan mahal, tetap saja tidak bisa menutupi bau kemiskinanmu yang menjijikkan. Diam. Kenapa kau memukulku? Wanita gila, kau tahu siapa dia? Dia hanya orang miskin yang berpura-pura jadi Presdir Sheng. Jangan sampai kau tertipu. Diam. Mana mungkin aku tidak tahu siapa dia? Seseorang. Bawa wanita gila ini keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Dia bukan Presdir Sheng. Dia hanya pengemis bau. Kalian semua tertipu olehnya. Bawa dia pergi. Hampir saja wanita ini merusak rencanaku. Presdir Sheng, jangan dengarkan wanita gila itu. Aku akan segera memecatnya. Pak Huang, Anda salah orang. Saya hanya sopir Pak Sheng. Anda kepada sopir Pak Sheng sangat sopan. Saya pasti akan memberitahu Pak Sheng. Nantinya akan membuat Anda sukses. Mengerti, haha. Saya tadi salah orang. Suamimu hanya saja berwibawa. Kalau diperhatikan lebih teliti, sangat berbeda dengan Pak Sheng. Tidak apa-apa, kamu keluar saja. Saya dan asisten Jing akan membicarakan pekerjaan. Baik.
Kudengar ada orang di perusahaan yang mengganggu istriku. Lin Ruoking, apa sebenarnya yang kau lakukan di belakangku sehingga aku dipermalukan? Orang yang memukulmu adalah Pak Huang. Bukankah seharusnya Au bertanya padanya? Dia bukan selingkuhan Pak Huang, kok masih dipukul Pak Huang? Apa dia sudah tidak disayang lagi? Apa yang kalian bicarakan? Pasti kau menggoda si Huang itu, menyuruhnya datang memukulku. Aku tidak tertarik dengan pria tua yang menjijikan itu. Aku tidak sepertimu. Demi naik jabatan menghalalkan segala cara, menggoda semua orang yang menjijikan, mau saja dengan siapapun. Kau? Berisik sekali. Pak Huang, semua ini karena perempuan jahat ini. Dia memfitnah kami di depan umum, dia memukulku, Anda harus membelaku. Sia-sia, saya sudah menyelidiki, ijazahmu palsu. Kau sama sekali tidak kompeten untuk posisi supervisor, segera dipecat, cepat pergi. Lin Ruoking sangat cakap, segera naik ke posisi supervisor. Semua tepuk tangan. Huang, apa kau gila? Pasti kau yang menggoda si Huang ini. Kalian berdua bersama-sama menjebakku. Diam. Jelas-jelas kau yang menggodaku, jangan memfitnah orang lain. Huang, apa kau gila? Berkaca dulu, lihat dirimu sendiri seperti apa. Aku menggodamu, kalau bukan karena kau bilang kalau bersamamu kau akan mempromosikanku, apa aku mau bersamamu? Aku jijik melihatmu. Ijazahku palsu? Urusan ijazahku yang palsu, bukankah kau yang memberi aku ide itu? Kamu bicara omong kosong. Kalau kau berani memecatku, baiklah maka aku akan membongkar rahasia penggelapan uang perusahaanmu. Aku akan membongkar bagaimana kau merayuku, semua catatan hotel kita, semuanya akan kukirim ke istrimu. Aku akan membuatmu hancur. Perempuan jahat, aku akan mencekikmu. Pergi. Cukup, hentikan. Karena kalian berdua sama-sama punya catatan buruk, maka kalian berdua tidak cocok untuk tetap di perusahaan ini. Pak Sheng bilang, kalian berdua dipecat. Jangan harap. Kalau kau memecatku, kau juga jangan harap hidup tenang. Asisten Jing, tolong bicaralah dengan Pak Sheng untukku. Dia memfitnahku. Tolong bersihkan namaku. Pak Sheng bilang, kau dipecat. Semua masalah ini selesai. Kalau tidak, laporkan saja ke pihak berwajib. Ayo, usir mereka berdua keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Suamiku, kau benar-benar hebat, barusan kau meramal, bilang Pak Huang akan sial, ternyata dia benar-benar dipecat. Istriku naik jabatan, jangan sampai meninggalkan suaminya ini ya. Tenang saja, suamiku adalah bintang keberuntunganku, mana mungkin aku meninggalkanmu? Tenang saja, selama aku di sini, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Sudahlah, jangan menangis lagi dalam situasi seperti ini. Apa gunanya menangis? Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sekarang sudah diusir dari perusahaan, pria tua itu juga tidak membantuku lagi, lalu bagaimana kita bisa membalasnya? Aku punya ide. Pergi ke desa dan undang kakek Lin Ruoking yang sudah tua itu. Ayah, kalau aku mengatakan ini, Anda jangan terlalu marah. Ini juga karena aku bermaksud baik membawanya dari desa untuk Tuan Muda Sheng menjadi istri orang kaya. Tapi dia malah melanggar perjanjian pernikahan yang Anda tetapkan untuknya. Menikah dengan seorang pengemis. Apa? Kakek. Ruoking bilang dia lebih suka menikah dengan pengemis daripada menikah dengan orang yang kakek pilih. Ini benar-benar menampar wajah Anda. Benar-benar. Segera telepon Ruoking. Suruh dia segera membawa pengemis suaminya itu untuk memberi penjelasan kepadaku. Tadinya aku berencana untuk beberapa waktu kemudian. Untuk kembali dan menjelaskan kepada kakek tentang pernikahan kita, tapi aku tak menyangka dia tiba-tiba datang. Kita sudah menikah. Sekian lama, sudah waktunya untuk bertemu orang tua, memberi mereka penjelasan. Sampai. Presdir Sheng datang. Cepat keluar untuk menyambutnya. Cepat keluar dan sambut.
Kenapa Ibu Tiri dan yang lainnya memilih hotel mewah ini? Kenapa harus memilih hotel di bawah Sheng Group? Jangan sampai ketahuan. Selamat datang, Presdir Sheng. Selamat datang, Pak Sheng. Kalian jangan melihat saya, sopirnya datang, lalu berpikir Pak Sheng yang datang. Hari ini, saya hanya mengajak keluarga saya untuk makan malam. Ternyata Pak Sheng tidak datang ya, mengadakan acara besar begini. Kalian semua kembali bekerja. Bukankah itu Pak Sheng? Kenapa manajer bilang bukan? Iya, jelas sekali itu beliau. Kita masuk saja. Ini adalah hotel mewah. Harus memakai pakaian formal baru boleh masuk. Berpakaian sederhana begini, pasti tidak mampu bayar. Cepat pergi. Apa maksud perkataanmu itu? Meremehkan orang ya? Kami hari ini datang sebagai tamu. Ada yang mentraktir. Saya sengaja memilih hotel mewah ini. Biar suami pengemis Ruoking membayar tagihannya. Biar dia malu. Kalian orang desa miskin ini, siapa yang mau mentraktir kalian makan? Cepat pergi, cepat pergi. Pergi. Kakek. Ruoking, kamu datang. Para satpam ini mereka tidak mengizinkan kami masuk. Kapan hotel menerima tamu? Harus menilai orang dari penampilannya. Kamu dipecat. Kamu cuma sopir. Sok jagoan apa? Keluar. Mohon maaf semuanya. Ini adalah kesalahan dari pihak hotel kami. Silakan masuk. Dia suami saya, cucu menantu Anda. Dia cuma pengemis. Satu kalimat saja. Kenapa manajer hotel sangat menghormati dan mempersilahkan kita masuk? Kakek, saya sopir Tuan Sheng. Tadi itu hanya menggertak. Manajer itu memberi muka pada Tuan Sheng. Tuan Sheng, bukankah orang kaya yang akan dinikahi cucu saya itu? Berani sekali kau menikahi cucuku. Cucuku seharusnya menikah dengan Presdir Sheng. Kau, pengemis, meskipun sudah jadi sopir, tetap saja jauh berbeda dengan Presdir Sheng. Kakek, aku sendiri yang tidak mau menikah dengan Presdir Sheng. Aku yang memaksa menikah dengan suamiku. Kakek, jangan bicara seperti itu. Menyakitkan hati. Kakek, aku tahu Ruoking sebelumnya menikah denganku. Hanya untuk berlindung. Tapi aku sungguh-sungguh mencintai Ruoking. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Omong kosong, seorang sopir miskin dan melarat, apa yang bisa kau berikan untuk Ruoking? Benar. Saat kau menikah dengan Ruoking, berapa mahar yang kau berikan? Ini. Aku sendiri yang tidak memintanya. Bilang saja tidak diberi sudah. Aku lihat suamimu ini sama sekali tidak tulus. Saat putriku menikah, dia diberi 80 juta rupiah sebagai mahar. Saat putriku menikah, menantuku juga memberikan 2 ekor babi dan membangun rumah baru dengan genteng besar. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita kesal. Suami Ruoking ini, kalaupun mau memberi, dia juga tidak punya uang. Keponakan ipar, berapa gajimu sebulan? Aku tidak pernah menerima gaji bulanan. Bagaimana aku tahu berapa yang pantas dikatakan? Melihat penampilannya, tidak lebih dari 10 juta rupiah. Menantu saya gajinya 60.000 setahun. Uang sebanyak itu, sopir miskin sepertimu mungkin belum pernah melihatnya. 60.000 itu hanya cukup untuk makan siang. Para sesepuh soal mahar pernikahan memang salah saya. Nanti saya akan memberikannya kepada Ruoking. Gaji saya, berapapun akan saya serahkan padanya. Mohon tenang saja para sesepuh, entah saya kaya atau miskin. Semua yang saya miliki adalah milik Ruoking. Siapa yang tidak bisa bicara manis? Karena tidak punya uang, makanya bicara begitu. Kalau dia benar Tuan Sheng, dengan kekayaan triliunan, apa mungkin semuanya diberikan pada Ruoking? Tentu saja bisa. Sudahlah. Jangan membual. Bisa tidak? Lihat siapa yang percaya padamu. Suami saya punya berapa banyak uang, mau kami berikan pada siapa, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kakek, para sesepuh sekalian, saya membeli beberapa hadiah. Semoga semuanya tidak keberatan. Kok beli banyak sekali? Merepotkanmu. Tenang saja, tidak mahal.
Untungnya aku mengganti semua tas kemasan barang mewah ini dengan tas biasa. Barang apa ini? Bahkan tidak ada kemasan yang layak. Betul. Barang rongsokan ini, lihat saja, bahkan tidak ada logonya. Jelas barang murahan. Entah dapat dari mana barang ini untuk membodohiku. Kakek, para sesepuh, kemasan ini memang agak biasa, tapi hadiahnya kupilih dengan cermat. Silakan dibuka, kalian pasti suka. Lihat apa? Memberi barang murahan seperti ini. Sungguh menghina kami. Bawa barang tak berhargamu ini. Dan cepat pergi. Barang rongsokan apa ini membodohi kami, sungguh. Pergi, cepat pergi. Belum pernah ada orang yang berani menghina Tuan Sheng seperti ini. Betul, terakhir kali Tuan Sheng makan di sini, ada orang mabuk tidak sengaja menginjak sepatu Tuan Sheng. Langsung diseret keluar oleh Tuan Sheng dan dihajar habis-habisan. Kakek tua ini pasti tamat. Kakek keterlaluan. Ini kan ketulusan suamiku. Bagaimana bisa kakek? Jangan marah pada kakek karena hal kecil ini. Karena kakek dan para tetua tidak menyukai hadiah yang aku siapkan. Lain kali aku akan membeli yang lebih baik, lalu memberikannya kepada mereka. Ini masih Pak Sheng yang kukenal. Aku hampir mengira akan terjadi pertumpahan darah. Namun, sikapmu ini masih bisa diterima. Hanya saja cucu perempuanku memang ahli dalam pengobatan, dan sekarang dia adalah kepala perusahaan pengembangan Haicheng Pharmaceutical. Karirnya akan semakin cemerlang. Kau sekarang masih seorang sopir kecil. Sama sekali tidak pantas untuk cucu perempuan. Menantu laki-lakiku membuka sebuah toko daging di kota, bisa menjual beberapa ekor babi sehari. Menantu laki-lakiku bekerja di hotel ini sebagai kepala keamanan, memimpin belasan orang. Hotel ini adalah hotel milik orang terkaya. Kau harus berusaha keras menjilat menantu laki-lakiku. Mungkin saja nanti bisa mendapatkan posisi kepala regu keamanan. Terima kasih, Bibi. Kau begitu tidak berguna. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Ibu saya sudah lama tidak bekerja. Hanya tahu berkeliling dunia untuk berbelanja, pesiar, lelang, makan, minum, dan bersenang-senang. Tidak bekerja, berarti menganggur. Menganggur, ya kurang lebih begitulah. Pokoknya tidak bekerja. Ya pasti begitulah. Bayangkan saja seorang ibu yang menganggur, keluarganya sangat miskin. Pantas saja suami Lin Ruoking menjadi pengemis, ya kan? Kalau begitu, bahkan tidak punya jaminan sosial. Bukankah dia menjadi beban anak-anaknya? Suami yang jadi beban, ditambah lagi ibu yang menganggur. Lin Ruoking sungguh kasihan. Lalu ibumu sebelum menganggur, kerjanya apa? Pekerjaannya. Di hari pertama ibu saya bekerja, beliau sudah menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Setiap hari hanya duduk di ruang kantor direktur menonton drama, bermain game. Pekerjaannya tidak memerlukan keahlian khusus. Itu sama saja dengan tukang sapu jalanan, pekerjaan ini. Memang tidak memerlukan keahlian khusus. Aduh, bayangkan saja seorang ibu mertua yang seperti tukang sapu jalanan dan seorang suami pengemis, Lin Ruoking, hidupmu sungguh CKCC. Nyonya besar pergi ke luar negeri lagi untuk menghambur-hamburkan uang. Hanya belanja sedikit saja. Aku di luar negeri membeli gaun antik ini dari seorang kolektor top. Dan juga kalung yang pernah dipakai oleh seorang putri. Bagaimana? Ayo. Kamu pergi saja bekerja. Nah, kamu datang makan kok tidak memanggilku. Bu. Ibu. Ya, ada apa? Anda pasti ibu mertuanya, kan? Ibu mertua. Kalian siapa? Lihat wanita kaya ini, pakaian dan perhiasannya, terlihat seperti orang kaya, tidak seperti suami Lin Ruoking, ibu dari tukang sapu jalanan itu. Aku, tukang sapu jalanan? Aku tahu, dia pasti mendukung anak pengemisnya. Makanya dia berpakaian begitu mewah. Kurasa label harga di bajunya pasti belum dilepas, sebentar lagi akan dikembalikan. Apa yang kau lakukan? Ini gaun antik, bernilai miliaran rupiah. Bisakah kau menggantinya jika rusak? Lin Ruoking, lihat mertuamu ini, berbohong tanpa malu-malu. Seorang pengemis tukang sapu jalanan, masih pantas memakai gaun antik yang mahal? Mimpilah. Benar, sekeluarga mengidap delusi. Hanya karena putranya ini mengenakan setelan jas, menganggap dirinya orang terkaya. Ibunya menyewa baju menganggap dirinya wanita kaya.
Lin Ruoking, keluargamu benar-benar dramatis. Lin Ruoking, kau mencari keluarga macam apa? Dramatis apa? Berpura-pura jadi orang kaya. Putraku memang orang kaya. Ibu, Cukup. Ibu yang pembohong dan suka pamer pantas saja bisa mendidik anak yang tidak berguna seperti ini. Kedepannya, jika menikah dengan keluarga seperti ini, apa kau masih bisa menjalani hari-hari yang baik? Pernikahanmu hari ini harus dibatalkan. Ayo ikut kakek. Kakek salah paham. Suamiku memang miskin, tapi dia orangnya pekerja keras dan sangat baik padaku. Ini semua karena sia-sia ibu dan anak itu yang menghasut. Kau bilang siapa yang menghasut? Jelas-jelas suamimu yang seperti pengemis itu, yang tidak becus. Benar, cepatlah bercerai. Jangan membuat kakek marah lagi. Cerai. Suami. Nah, ini. kakek, untuk kejadian hari ini, saya kurang pertimbangan. Membuat Anda dan para tetua tidak nyaman. Saya minta maaf, maafkan saya. Ini Yunting, dia bahkan bisa minta maaf. Anakku yang biasanya dingin dan kejam, kapan menjadi serendah ini? Ibuku, dia takut miskin, takut anaknya dipandang rendah orang, jadi dia membeli beberapa perhiasan palsu, pakaian palsu. Hari ini adalah hari bertemu keluarga istriku, hari yang baik. Jadi ibu hanya ingin memberiku sedikit gengsi. Aku miskin. Aku beli barang KW. Nak, kau tidak apa-apa kan? Aku ini seorang miliarder, aku. Bu, aku tahu. Ibu, takut aku dipandang rendah orang. Tapi, keluarga istriku bukan seperti itu. Aku sedang di rumah istriku, berpura-pura miskin di depannya. Ibu jangan sampai keceplosan. Nanti aku jelaskan ke ibu. Istri, menantu perempuan. Ini, bukankah yang bertunangan denganmu? Gadis desa itu, waktu itu ibu perlihatkan fotonya. Kamu tidak mau lihat, ternyata kamu menikahinya. Aku dan suamiku sudah bertunangan. Hah? Aku sudah bertunangan, bukankah dengan Tuan Sheng? Iya. Jangan-jangan suamiku adalah Tuan Sheng? Bukan. Bukan begitu. Ibu saya benar, kau sebelumnya, dan Tuan Sheng, punya perjanjian pernikahan. Tidak ada hubungannya denganku. Kami tidak ada hubungannya dengan Tuan Sheng. Jangan selalu menyebut Tuan Sheng lagi. Oh, ternyata anakku, di depan istrinya, menyembunyikan identitasnya ya, anak pintar. Iya benar, kita tadi membicarakan Tuan Sheng. Anakku merebut bisa menikahi istri Tuan Sheng. Sungguh, beruntung sekali, benar kan nak? Oh begitu. Kalau bukan karena anakmu merebutnya, keluarga kami sudah dekat dengan keluarga Sheng dan menjadi kaya raya. Betul, sekarang ikut dengannya. Pria tidak berguna ini, tidak punya uang, tidak punya status, tidak bisa membantu keluarga, sedikit pun tidak berguna. Anakku tampan dan berbakat, muda dan berprestasi, kau bilang siapa tidak berguna? Yang ku bilang tidak berguna ya anakmu. Tidak punya apa-apa, miskin, menyebutnya tidak berguna, sudah cukup baik. Kau berani memukulku. Memang aku memukulmu. Bu, sudah. Jangan dipukul lagi. Jangan dipukul lagi. Ini, kalung yang pernah dipakai seorang putri. Harganya 6 triliun rupiah. Kau ganti rugi aku. Barang tiruan. Masih minta 300 juta rupiah. Menipu siapa kau? Benar-benar, kampungan, tidak tahu malu. Aku akan lapor polisi sekarang. Lapor polisi saja. Penipu tua. Kulihat petugas penegak hukum akan menangkap siapa nanti. Sudahlah, jangan bertengkar. Kalau lapor polisi, identitas kita akan terbongkar. Tidak bisa, tidak boleh lapor polisi. Jangan lapor polisi. Lapor polisi. Kenapa kamu tidak lapor? Tidak berani? Kamu merasa bersalah? Jelas-jelas itu barang palsu, masih minta 300 juta. Kamu pikir kamu memeras siapa? Saya merasa bersalah? Saya penipu. Ini, barang tiruan berkualitas rendah. Tidak apa-apa. Lihat putramu, dia sudah mengaku, ini barang palsu. Kamu masih di sini, berpura-pura apa? Demi berpura-pura miskin. Kamu ingin aku menelan kerugian ini? Kamu ingin membuatku marah sampai mati ya? Bu, ini bukan demi kebaikan putramu. Jika istriku tahu aku membohonginya, bagaimana jika dia meninggalkanku? Bagaimana aku menjelaskan ini pada kakek? Ibu tidak ingin punya cucu?
Bagaimana dengan kalungku? Nilainya 300 juta. Aku hari ini baru. Di pelelangan besok, ada banyak perhiasan antik yang langka, hanya 300 juta, barang 3 miliar, ibu bisa beli sesuka hati, asalkan ibu suka. Baiklah. Kalau begitu, deal. Kalung ini dirusak oleh ibu tiriku, biar aku ganti. Tidak perlu, hanya barang tiruan. Bu, kesempatan hari ini tidak tepat. Lain kali, aku dan Ruoqing akan berkunjung secara resmi. Tidak masuk akal. Saya pergi sebentar. Lihat. Coba kau bilang, suami miskin tidak apa-apa, tapi punya ibu mertua yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Harus membuat Ruoqing bercerai. Aku juga berpikir begitu. Pernikahan ini harus dibatalkan. Kakek, apakah kakek tidak melihatnya? Dari awal, Sia-Sia dan ibunya lah yang memprovokasi. Pria tua yang dipacari Sia-Sia itu tidak menginginkannya lagi. Jadi dia menghasut kakek untuk merusak pernikahanku. Aku tidak mungkin bercerai dengan suamiku. Ini bukan urusanmu. Aku sudah memilihkan suami baru untukmu. Lebih kaya dan berstatus daripada pengemis ini. Ini Tuan Muda Shao dari keluarga Shao, keluarga tabib. Ini keluarga besar ahli pengobatan Tuan Muda Shao dari keluarga Shao. Juga termasuk keluarga kaya paling bergengsi. Jika kamu menikah dengannya, dibandingkan bersanding dengan pengemis ini akan jauh lebih membanggakan. Keluarga Shao yang bergerak di bidang pengobatan, mengapa aku tak pernah mendengar keluarga kaya itu? Jangan-jangan kakek tertipu. Salam hormat para senior. Ini adalah sedikit hadiah perkenalan. Semoga tidak dianggap remeh oleh kalian. Aduh. Ya ampun, ini Hermes. Bahkan kalau punya banyak uang pun sulit didapat karena edisi terbatas. Lihatlah, itu logo besar. Sekilas saja sudah tahu itu merek papan atas. Betul, melihat kemasannya saja sudah tahu harganya mahal. Tidak seperti Lin Ruoqing suaminya yang miskin memberi hadiah. Apa sih? Beginilah cara orang kaya memberi hadiah. Sampai-sampai aku juga ingin menikah dengan tuan muda kaya ini. Kakek benar-benar pilih kasih suami sekaya ini hanya diberikan kepada Lin Ruoqing. Gadis desa itu memangnya dia pantas. Saya ini sejak kecil sudah terbiasa boros. Karena keluarga memang sangat kaya, jadi saya menyukai barang-barang mencolok yang mahal. Berbeda dengan Tuan Sheng meski tampak miskin, namun sangat perhitungan. Bahkan ketika memberi para senior hadiah, ia memilih yang begitu sederhana. Memang benar, dia terbiasa hidup susah. Aku lihat kamu masih muda, kok kelakuanmu seperti perempuan murahan? Kamu? Ngomong-ngomong soal teh, aku punya longjing terbaik untuk diberikan kepada para tetua. Bukan barang mahal sih, cuma beberapa ratus juta rupiah per onsnya. Segini banyaknya, paling tidak puluhan miliar rupiah. Kalau para paman suka, aku akan ambil 2 kotak lagi untuk kalian bawa pulang. Bagus. Wah Shao, kamu terlalu sopan. Lihat dirimu, berwibawa dan tampan. Ruoqing apalagi yang membuatmu tidak puas? Aku sampai ingin anak perempuanku bercerai dan menikah dengan Shao. Shao tidak hanya kaya, tapi juga berasal dari keluarga dokter. Ruoqing adalah cucu dari tabib desa sepertiku ini. Dengan Shao tentu saja lebih cocok. Tidak seperti pengemis ini. Apa yang bisa Ruoqing bicarakan dengannya? Cukup. Kakek keterlaluan. Ada apa dengan kakek? Sejak kecil, kakek yang membesarkanku, bagaimana bisa menjadi orang yang mata duitan? Aku tidak akan pernah bercerai dengan suamiku. Kakek, lupakan saja. Berhenti. Dasar cucu durhaka. Kenapa kamu tidak mengerti kebaikan hatiku? Ruoqing, kamu baik-baik saja. Sepertinya aku tidak bisa melihat. Ruoqing, kamu baik-baik saja. Cepat, bantu dia berdiri. Separah ini? Aduh. Mata Ruoqing selalu baik. Kenapa tiba-tiba menjadi buta? Sebelumnya, saat Ruoqing di desa, dirawat dengan baik, hanya setelah bersama pengemis ini, barulah kesehatannya bermasalah. Sekilas saja sudah jelas, dia tidak merawatnya dengan baik.
Kakek, kondisi Ruoking bagaimana sekarang? Bagian dalam mata Ruoking terluka memang sudah tidak bisa diselamatkan, hanya bisa diganti kornea, dan harus segera, paling lama setengah hari. Kalau tidak, meski kornea diganti, tetap tidak ada gunanya. Sekarang aku akan menelepon rumah sakit. Percuma. Dalam waktu sesingkat ini, di mana bisa mencari kornea yang cocok? Kalau memang pengemis ini tidak menjaga Ruoking dengan baik, maka biarkan saja dia menyumbangkan korneanya. Benar. Seorang pecundang tanpa uang maupun pengaruh menyumbangkan korneanya setidaknya jadi berguna. Apakah kau bersedia menyumbangkan korneamu untuk Ruoking? Ya, aku bersedia. Tidak, aku tidak bisa mengambil matamu. Untuk mencegah kamu berubah pikiran, saya ingin kamu menandatangani surat persetujuan donasi kornea secara sukarela. Kakek, Saya bisa menandatanganinya. kakek, apa yang sebenarnya kakek inginkan? Suami, aku tidak mau kornea matamu. Kalau kamu memberikannya padaku, kamu tidak akan pernah bisa melihat lagi. Kita hanya menikah kontrak, kamu tidak perlu berkorban sebanyak ini untukku. Istriku, aku tidak sedang berpura-pura menjadi suami yang baik di depan kakek. Aku tahu. Kamu hanya menganggapku sebagai suami dalam pernikahan kontrak, tapi sejak awal, aku benar-benar menyukaimu. Bahkan jika aku tidak bisa melihat lagi nanti. Kamu bisa menjadi mataku, bukan begitu? Karena kamu akan segera menjadi buta. Kamu semakin tidak pantas. Untuk Ruoking, kuharap kamu tidak akan membebaninya lagi. Tanda tangani juga surat cerainya. Surat perjanjian cerainya ditandatangani saja. Meskipun kemiskinanku ini palsu, tapi kedepannya aku tidak akan ada. Tidak bisa selamanya menjadi beban Ruoking. Bercerai mungkin adalah pilihan terbaik. Aku setuju bercerai. Tanda tangani. Tidak bisa, tidak boleh ditandatangani. Aku tidak mau kornea matamu, lebih tidak setuju untuk bercerai. Suamiku, meskipun awalnya denganmu adalah untuk menghindari perjodohan, baru menikah kontrak. Tapi kita sudah bersama begitu lama. Aku benar-benar merasakan hari-hari ditemani olehmu. Sangat bahagia dan juga sangat beruntung. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku juga tidak bisa menerima matamu. Bisa mendengarmu mengatakan ini. Apapun yang kulakukan, aku ikhlas. Tidak bisa, lepaskan aku. Tidak bisa, suamiku, jangan, kumohon. Suamiku, Jangan bergerak. Cepat tanda tangani. Ruoking ini membuatku dipecat dari perusahaan, juga diputuskan oleh Tuan Huang, pria tua itu. Tapi sekarang kita memanfaatkan kakek, merusak pernikahannya juga bisa melampiaskan dendam. Nanti, saat operasi, kita bermain sedikit. Membiarkan Ruoking, walaupun sudah ganti kornea, tetap buta. Tuan muda Shao tidak mungkin menikahi wanita buta. Nanti, posisi nyonya muda keluarga Shao adalah milikmu. Kakek, kau. Darni, kenapa kakek merobeknya? Apa ini berarti Lin Ruoking tidak akan diobati matanya? Membiarkannya menjadi tunanetra seumur hidup. Aku tahu, kakek pasti melakukannya karena dia melindungi pengemis ini, membantah kakek, dan sekarang kakek sudah menyerah padanya. Baguslah, biarkan dia menjadi tunanetra seumur hidup. Memikirkan bahwa dia tidak akan pernah bisa melawan kita lagi membuatku senang. suamiku, aku bisa melihat. Benarkah? Iya, Matamu sembuh? iya. Mata Lin Ruoking sebenarnya baik-baik saja. Semua yang terjadi tadi hanyalah untuk mengujimu. Apakah kau benar-benar mencintai cucuku? Apakah cucuku ini pantas kau nikahi? Apa? Ujian? Sebenarnya, dari awal aku tidak pernah memaksa Lin Ruoking untuk memenuhi perjanjian pernikahan dengan Tuan Sheng. Aku hanya berharap Lin Ruoking menikah dengan seseorang yang benar-benar baik padanya. Jadi, sejak pertama bertemu,
Aku sengaja berpura-pura meremehkanmu. Ingin melihat seberapa besar toleransimu terhadap keluarga Lin Ruoking. Aku sengaja melontarkan berbagai macam ejekan dan kesulitan. Juga untuk melihat sejauh mana kamu bisa berbuat untuk Lin Ruoking. Kakek, apakah saya sudah lulus ujian? Saya sangat puas. Sekarang saya umumkan. Kamu adalah cucu menantu yang sepenuhnya saya akui. Tidak peduli kamu kaya atau miskin, pengemis atau sopir. Keluarga Hartono tidak mengizinkan siapapun untuk memiliki keberatan lagi. Keluarga Lin tidak mengizinkan siapapun tidak boleh punya pendapat lain. Ternyata kita sudah repot setengah mati, malah jadi membantu orang lain. Lin Ruoking. Terima kasih, kakek. Sudah kubilang, kakek yang membesarkanku sejak kecil. Bagaimana mungkin, Matre? Hanya saja, tadi cucuku dan suaminya sedikit merasa tidak enak. Kalian jangan tersinggung, ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakek, kalau bukan karena ujian kakek ini, saya juga tidak tahu. Ternyata Lin Ruoking begitu peduli padaku. Siapa bilang kau penting? Kami semua mendengarnya. Kakek, jangan bilang lagi. Malah membuat mereka semakin mesra, hubungan mereka makin erat. Kakek, kalau tadi hanya ujian, lalu tuan muda ini, bagaimana ceritanya? Ayah, kalau ayah tidak berniat membuat Lin Ruoking bercerai, maka lebih baik diberikan kepada keluarga sendiri. Berikan saja Tuan Satya kepada Kirana. Kakek terlalu pilih kasih, hanya mencarikan suami untuk kakak, tidak peduli padaku. Asal kalian berdua saling menyukai, aku tidak keberatan. Sekarang aku perkenalkan lagi. Satya adalah murid baruku, seorang pemuda miskin dari desa. Tetapi keahlian medisnya memang luar biasa. Anak miskin. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dengan hadiah-hadiah mahal ini? Semuanya dibeli di kios kaki lima, barang palsu. Tetapi kantong kemasannya asli. Saya menemukannya di depan hotel, di tempat sampah. Aneh juga. Siapa yang membuang begitu banyak kantong merek terkenal? Kakek, sebenarnya aku merasa aku dan Xiao tidak terlalu cocok. Aku rasa lebih baik kita sudahi saja. Kemarilah, aku ingin bicara denganmu. Kakek, aku tahu siapa kamu. Aduh, kakek. Aku tahu siapa kau. Kakek. Keberanianmu sangat mirip dengan kakekmu. Kami adalah rekan seperjuangan lama. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kakek, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja. Baiklah. Tenang saja. Aku tidak akan memberitahu Ruoking. Karena kau melakukan ini, tentu ada alasannya. Urusan kalian, orang tua sepertiku, tidak akan ikut campur. Baik kau Tuan Sheng yang kaya atau pengemis sopir, aku percaya padamu. Kau akan selalu baik pada Ruoking. Kakek, tenanglah. Aku pasti tidak akan membiarkan Ruoking terluka sedikit pun. Hanya identitasmu. Berhati-hatilah saat memberitahu Ruoking. Ruoking sejak kecil, sifatnya jujur. Paling benci dibohongi orang lain. Tenang saja. Hal ini, aku pasti akan mencari waktu yang tepat untuk menjelaskannya padanya. Bagus. Kau sudah tersenyum padaku selama setengah jam, larut malam begini. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Sayang, setelah kakek menguji seperti ini, aku tahu kau memiliki aku di hatimu. Kau juga mengerti perasaanku, lalu bisakah kita tidak perlu menjadi pasangan kontrak lagi? Secepat ini, aku agak belum siap. Cepat? Aku sejak denganmu, dari hari pertama menikah, sudah menantikannya. Oh? Kau sejak hari pertama menikah, sudah punya niat buruk padaku? Tidak. Aku sejak denganmu, dari hari pertama menikah, sudah menyukaimu. Aku selalu menantikan, kau juga menyukaiku. Sekarang, akhirnya tiba juga.
Ada apa yang tidak bisa? Yunting, cepat kembali ke sini. Begini ceritanya. Saya tidak sengaja dianggap sebagai pengemis oleh mereka dan terus menyembunyikan identitas saya sampai sekarang. Astaga, pantas saja keluarganya memperlakukanmu seperti ini hari ini. Ternyata mereka mengira kau pengemis. Keluarga yang materialistis. Masalah ini tidak bisa menyalahkan mereka. Sebenarnya kakek Ruoking. Sudahlah. Jangan membela keluarga kerabat miskin yang materialistis itu. Aku sudah melihatnya. Keluarga ini sangat buruk. Aduh, membuat anakku, seorang CEO kaya raya, menderita penghinaan seperti ini. Kurasa, istrimu itu juga belum tentu orang baik. Bu, ibu salah paham tentang Ruoking, dia orang yang sangat baik. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku akan mengujinya sendiri. Ibu mau apa? Jangan ikut campur. Bisa masuk atau tidak ke keluarga Sheng, tergantung padaku hasil ujiannya. Hei, tukang bersih-bersih bodoh, cepat turun, tidak lihat liftnya kelebihan beban? Kamu yang naik. Liftnya baru berbunyi alarm. Seharusnya kamu yang turun. Kau tahu siapa aku? Aku ini Lu Xiaoxiao. Oh, tidak kenal. Aku adalah eksekutif di grup Sheng, pejabat senior di kantor pusat, orang kepercayaan Direktur Sheng. Hari ini, hari pertama aku ditugaskan ke Sheng sebagai manajer umum. Lin Ruoqing kan? Kusaran sebaiknya kau tahu diri. Tunjukkan sikap baik di depanku. Kalau tidak, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Jadi ini direktur lu yang baru. Bahkan orang favoritnya Direktur Sheng. Dari cara bicaranya, sepertinya dia sahabat wanita dekatnya. Hei, petugas kebersihan itu, direktur lu menyuruhmu turun, kau tidak dengar? Betul, cuma petugas kebersihan bau, badanmu saja kotor. Mana pantas naik lift bersama direktur lu dalam lift yang sama? Apa salahnya petugas kebersihan? Naik lift, masih harus dibeda-bedakan kelasnya. Kalian tahu tidak apa itu siapa datang duluan dia dapat dulu. Kalau ada yang tidak mau berbagi lift dengan petugas kebersihan, silakan turun dan tunggu lift berikutnya. Maksudmu, kau ingin aku memberi jalan kepada petugas kebersihan bau itu? Lelucon. Sudah tahu harus bagaimana? Ya, mengerti. Turunlah kau. Turun sana. Kalian sedang apa? Kamu sedang apa? Silakan duduk sendiri. Kamu hanya seorang supervisor kecil. Tunggu saja. Baiklah, aku tunggu. Nona, tidak perlu membela aku seorang petugas kebersihan. Sampai menyinggung atasan kalian. Menyinggung ya menyinggung. Aku paling benci orang-orang yang memandang harta dan suka menindas yang lemah. Mengikuti pemimpin seperti ini, apalah masa depanku? Ya, kamu memang anak yang baik hati. Sini, aku bantu ibu berdiri. Aduh kakiku. Pasti terkilir saat terjatuh tadi. Bibi, aku sedikit mengerti pijat, biar aku lihat. Iya. Sini. Pelan-pelan. Silakan duduk. Aduh. Bibi, aku akan memijat ibu. Mungkin akan sedikit sakit. Tolong tahan sebentar ya. Jangan. Aduh, badanku kotor sekali. Jangan. Bibi, tidak apa-apa. Ibu adalah orang yang membuat tempat ini bersih dan rapi. Bagaimana mungkin aku jijik dengan ibu? Sini. Sepertinya aku terlalu khawatir. Lin Ruoqing, benar-benar anak yang baik. Lin Ruoqing. Aku ingat kau. Nanti di Wansheng, kau akan menyesal. Halo? Kau sudah mulai bekerja di Wansheng kan? Presdir Sheng? Ada seseorang yang perlu kau perhatikan secara khusus. Namanya Lin Ruoqing. Apa? Lin Ruoqing. Aku tidak mengizinkan dia mengalami ketidakadilan apapun di Wansheng. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Halo, Presdir Sheng. Halo.
Lin Ruoking, siapa kau sebenarnya? Kenapa Presiden Sheng begitu memihakmu? Direktur Lu, kurasa kau membutuhkan bantuanku. Direktur Lu, saya pikir Anda membutuhkan bantuan saya. Siapa kau? Berani-beraninya kau menguping pembicaraanku? Saya adalah mantan karyawan yang dijebak oleh Lin Ruoking dan terpaksa mengundurkan diri. Hari ini saya dipanggil untuk mengurus prosedur pengunduran diri. Saya dengar manajer umum yang baru telah tiba. Saya sengaja datang untuk mengadu kepada Anda. Lin Ruoking lagi? Perempuan jahat itu, Lin Ruoking, dia benar-benar menyebalkan. Dia merayu Pak Sheng menggunakan koneksi untuk masuk ke Wan Sheng. Dia juga memfitnah saya dan mengambil alih posisi saya. Saya dan Pak Sheng selama bertahun-tahun tidak berhasil merayunya. Apa hak Lin Ruoking? Pantas saja tadi di lift dia begitu menantang saya. Ternyata dia berhubungan dengan Pak Sheng. Direktur Lu, ada sesuatu yang Anda mungkin belum tahu. Direktur Lu adalah kakak tiri saya. Urusannya, saya tahu segalanya. Selama Anda membiarkan saya tetap di perusahaan, saya pasti akan menyingkirkannya untuk Anda. Baiklah, saya akan melihat kinerja Anda. Pak Sheng menelepon lagi. Halo, Pak Sheng. Ada sedikit masalah. Nenek juga pergi ke Wan Sheng. Tolong perhatikan dia. Jangan biarkan dia menyebabkan masalah. Tenang saja, ada aku di sini. Peninjauan? Nyonya besar datang untuk apa lagi? Aku harus menunjukkan performa terbaikku. Asal bisa mengambil hati ibu mertua, aku tidak takut tidak bisa mendapatkan Tuan Sheng. Semuanya ikut aku ke bawah sambut Nyonya besar. Hari ini Nyonya Sheng datang ke Wan Sheng kita untuk meninjau pekerjaan. Kalian semua harus semangat sambut Nyonya besar. Direktur Lu, lihat. Direktur Lu, lihat. Sedang apa? Ini di depan perusahaan, bukan panti pijat. Pergi. Usir Lin Ruoking dan tukang bersih-bersih bau ini, takut nanti nenek datang dan melihatnya mengganggu. Lihat siapa yang berani. Seluruh gedung Wan Sheng ini, seluruh perusahaan ini milik saya. Ingin mengusir saya. Kamu belum punya kualifikasi itu. Nenek tua bau, kamu, tukang bersih-bersih bau, berani bicara seperti itu padaku? Kamu tidak menghormati orang lain. Kenapa harus orang lain menghormatimu? Kaki Bibi tadi didorong dan terkilir oleh kalian. Kami duduk di sini sebentar. Apa masalahnya? Kamu direktur Lu, lalu bagaimana? Semua orang setara. Bahkan petugas kebersihan juga harus dihormati. Setara? Lihat pakaiannya, compang camping, kotor dan bau. Orang rendahan yang hina, kenapa harus setara? Kamu bilang aku hina. Aku rendahan. Sekarang aku pecat kamu. Kamu nenek tua sialan sedang mengoceh apa sih? Kamu cuma tukang bersih-bersih mau memecat direktur Lu dari Wan Sheng Group. Mimpi saja kau. Aduh, saya ini dari grup Wan Sheng yang ditugaskan langsung ke sini. Kalian mungkin tidak tahu hubungan saya dengan Pak Sheng. Saya adalah sahabat wanita Pak Sheng, nenek tua bangka. Berani-beraninya kau memecat saya. Kalau begitu, kau juga tidak tahu hubunganku dengan Pak Sheng. Aku adalah ibunya Pak Sheng, wanita paling berkuasa di seluruh Hai Sheng. Juga nyonya besar yang kalian tunggu. Nenek tua, jangan mimpi. Nyonya Sheng adalah wanita paling terhormat di Hai Cheng. Bagaimana mungkin dia nenek tua yang berantakan dan kusut ini? Cepat seret kedua pembuat onar ini keluar untukku. Siapa yang berani menyentuhku? Kau nenek tua, apa yang tidak berani kusentuh? Bibi, apakah Bibi baik-baik saja? Bibi, bertahanlah. Ada obat di kantorku. Aku akan mengambilnya. Bibi sedang kambuh. Kondisinya sangat berbahaya. Apa kau tidak lihat? Jika dia tidak minum obat, dia akan mati. Ruoking, bisakah kau berbicara dengan baik?
Kau sekarang sedang meminta bantuan. Meminta bantuan harus memiliki sikap meminta bantuan. Direktur Lu, aku mohon, sebelumnya aku telah menyinggungmu, tetapi Bibi sekarang dalam kondisi yang sangat berbahaya. Aku mohon izinkan aku naik untuk mengambil obat untuknya. Aku bisa memberimu obat, menyelamatkan nenek tua ini, tapi kau harus menandatangani surat pengunduran diri ini dan keluar dari Shengxi. Tanda tangani atau tidak apa-apa jika tidak ditandatangani. Bagaimanapun, kupikir nenek tua ini dia juga tidak akan bertahan lama. Bukankah kau adil dan benar? Tunjukkan padaku, akankah kau demi nenek tua ini melepaskan masa depanmu? Aku tanda tangani. Lin Ruoqing, kau mengambil alih posisi supervisorku, lalu bagaimana? Sekarang, bukankah karena aku, kau terusir dari Wisesa? Saya sudah menandatangani surat pengunduran diri. Sekarang bisakah kau memberikan obatnya kepadaku? Kau tadi di lift menyinggungku. Seharusnya kau berlutut dan meminta maaf kepadaku. Jika tidak, aku akan membuang obat ini begitu saja. Direktur Sarah, tadi di lift, saya yang salah. Saya minta maaf kepadamu. Maafkan saya. Kumohon berikan obatnya kepadaku. Permintaan maaf harus tulus. Bersujudlah padaku. Kumohon berikan obatnya kepadaku. Ini perusahaan farmasi. Bagaimana bisa di depan perusahaan membiarkan orang lain mati? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kau merayu Tuan Wijaya? Kenapa dia memintaku untuk menjagamu? Merayu apa? Aku bahkan belum pernah bertemu dengan Tuan Wijaya. Sok polos sekali kau. Tuan Wijaya menyuruhku untuk menjagamu. Maka aku akan menjagamu dengan baik. Kau masih ingat ini kan? Apa yang ingin kau lakukan? Hei, tahan dia untukku. Hanya merusak tangannya. Aku tidak puas, harus merusak wajah penggoda laki-laki ini, barulah aku puas. Asisten Jing, bagaimana kau bisa ada di sini? Kalau tidak mau mati, cepat berikan obatnya padaku. Bagaimana keadaan Lin Ruoqing? Kau baik-baik saja. Semua ini salahku. Kau jadi terlibat. Cepat ambilkan kain kasa dan obat. Kau hanya petugas kebersihan, berani sekali memerintahku. Cepat ambilkan. Baik. Bibi, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kau terluka. Semua karena aku. Di hari pertama Direktur Lu menjabat, hampir saja terjadi pertumpahan darah di depan pintu perusahaan. Padahal Tuan Sheng sudah berpesan untuk menjagamu baik-baik. Apa kau sengaja mempermalukan Tuan Sheng? Aku tidak melanggar perintah Tuan Sheng. Ini semua salah Lin Ruoqing, dia sangat angkuh berulang kali memprovokasiku. Jadi, aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Luka separah ini, kau bilang hanya sedikit pelajaran. Lagi pula, aku melihat dengan jelas dari awal, kau yang memprovokasinya. Lin Ruoqing hanya membelaku karena kau bersikap tidak adil padaku. Dan kau terus saja mengincarnya. Asisten Jing memarahiku tidak apa-apa, tapi kau hanya petugas kebersihan. Apa hakmu ikut campur? Kau pikir aku? Kau tahu siapa orang di hadapanmu ini? Bukankah dia hanya petugas kebersihan? Kurang ajar. Dia adalah ibu Tuan Sheng, Nyonya Sheng. Dia adalah Nyonya Sheng. Mana mungkin? Dasar petugas kebersihan jijik. Bagaimana mungkin itu dia? Nyonya Sheng? Siapa yang kau sebut petugas kebersihan bau? Status Nyonya Sheng yang terhormat. Apakah pantas kau pertanyakan? Orang bodoh tanpa tahu diri. Berlutut. Ada apa? Derajat seseorang, apakah hanya dengan sebuah pakaian bisa ditentukan? Hari ini aku mengenakan seragam kebersihan ini. Apakah itu berarti kau bebas merendahkanku? Nyonya Sheng,
Mohon tenang, semua ini salahku. Aku yang bodoh tak bisa menilai. Semua ini hanya salah paham. Salah paham? Barusan kau hampir mencabut nyawaku dan melukai Lin Ruoking. Mengingat kau telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan Sheng, aku tidak akan mengirimmu ke kantor penegak hukum. Pergilah sendiri. Nyonya, mohon tenang. Dia orangnya yang menghasutku. Dia yang ingin menyakiti Anda, itu semua tidak ada hubungannya denganku. Lu, Xiao, kamu sendiri yang mengincar Tuan Sheng, tidak suka pada Lin Ruoqing, menggoda Tuan Sheng, lalu mempersulitnya. Apa hubungannya denganku? Hanya kau juga pantas mengincar putraku. Kalian berdua bukan orang baik. Kalian berdua, enyahlah. Asisten Jing, mulai sekarang di kota laut, aku tidak ingin lagi melihat kedua perempuan ini. Baik. Nyonya besar Sheng, Lin Ruoqing, entah menggunakan tipu daya apa menggoda Tuan Sheng, Anda jangan sampai tertipu oleh wanita licik ini ya. Nyonya besar Sheng. Bawa dia pergi. Dia masih perlu menggoda anakku. Jelas-jelas, anakkulah yang mengejarnya. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ini semua salahku. Luka kecil ini bukan apa-apa, Anda jangan khawatir. Hanya saja, mengapa Anda berpakaian seperti ini? Aku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Anda, bukankah Anda ibu suamiku? Suami saya ibunya, Nyonya Sheng. Lalu suaminya, bukankah Tuan Sheng? Bukan. Saya bukan ibu Tuan Sheng. Saya hanya seorang nenek penyapu jalan. Kita pernah bertemu. Lalu kenapa tadi? Tadi, itu. Saya membohongi mereka. Saya hanya tidak suka mereka menindasmu. Jadi saya ingin membantumu menampar wajah mereka. Saat-saat kritis, harus berpura-pura, kaya dan berkuasa. Ibu Tuan Sheng, trik ini masih anak saya yang mengajari saya. Bukankah dia juga sering berpura-pura menjadi Tuan Sheng? Jika ibu bukan Nyonya Sheng, lalu kenapa asisten Jing? Kalau bukan karena putramu adalah sopir Tuan Sheng kita, aku pasti sudah membongkarmu. Jangan lakukan ini lagi, mengerti? Mengerti, asisten Jing. Saya tidak akan melakukannya lagi. Jadi begitu, saat makan terakhir kali, suamiku bilang ibunya adalah petugas kebersihan. Sekarang pasti benar. Ternyata, identitas Nyonya itu palsu. Pantas saja, identitas Nyonya Sheng sangat mulia. Bagaimana mungkin mengenakan baju petugas kebersihan yang bau? Suami pengemis Lin Ruoqing suka sekali menyamar jadi Tuan Sheng. Ternyata itu keturunan keluarga tukang drama. Tuan Lu, Anda harus melapor ke Tuan Sheng tentang mereka. Perlu kau bilang, aku di Sanjaya Corp sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, masih bisa dipecat olehnya, seorang petugas kebersihan bau, benar-benar mimpi di siang bolong. Ini semua salah Lin Ruoqing. Sudahlah, aku akan beli baju dulu, lalu pergi ke Tuan Sheng untuk melapor. Jika Tuan Sheng tahu Lin Ruoqing menyuruh orang untuk menyamar sebagai Nyonya Sheng, seluruh keluarganya akan tamat. Ayo. Baju ibu tadi kotor karena mereka. Saya akan menemani ibu membeli yang baru, agar tidak diganggu lagi. Baiklah. Selamat datang. Ini toko yang sering saya kunjungi. Saya sangat suka baju-baju di sini. Apakah ada model terbaru? Bibi, yang ini bagus, coba ibu lihat. Aduh, menantuku memang berselera bagus. Baju ini sangat bagus. 300 juta rupiah, ini terlalu mahal. Ini terlalu murah. 300 juta rupiah murah. Bibi, ibu bilang ibu sering membeli baju di sini? Ini toko barang KW. Meskipun tertera harga 300 juta rupiah, itu harga barang aslinya. Sebenarnya harganya hanya 30.000 rupiah. Silakan pilih sesukamu, saya yang bayar.
Pantas saja, terakhir kali bertemu ibu di hotel, baju KW yang ibu pakai juga beli di sini ya. Yunting, kamu gaun antik saya yang bernilai miliaran rupiah. Kamu bilang barang KW? Ya, memang beli di toko ini. Barang KW. Baju ini bagus. Coba lihat, kamu akan terlihat cantik memakainya. Ini. Yang ini juga bagus. Yang ini cantik, ambil, coba semua. Ini terlalu banyak, berapa harganya? Tidak apa-apa, ini cuma uang kecil. Ayo, kita coba. Ayo. Gadis desa, tukang bersih-bersih yang bau, berani datang ke toko mewah seperti ini? Tadi sangka eksekutif Sheng Shi, teman dekat Tuan Sheng, juga datang ke toko barang KW untuk membeli baju. Lin Ruoking, apa kau tidak waras? Ini seluruh Haicheng toko pakaian kelas atas paling mewah. Kau pikir ini pasar? Tumpukan yang ada di tanganmu bernilai puluhan juta. Apa kau mampu membelinya? Benar-benar baju ini. Nona ini benar. Pakaian ini memang bernilai puluhan juta. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini, mungkin saya sudah tua dan rabun. Salah masuk toko. Sebenarnya dengan toko tiruan yang biasa saya kunjungi. Benar-benar sangat mirip. Aduh, orang miskin dan rendahan seperti kalian suka sekali berlagak menjadi orang kaya dan berkuasa seperti keluarga kaya raya. Apakah ini tradisi keluarga mertuamu? Berhentilah berpura-pura, kita semua sudah mendengar. Wanita tua ini, dia sama sekali bukan nyonya besar Sheng. Ruoking, suamimu dan ibu mertuamu ini benar-benar suka berlagak, benar-benar semakin rendah, semakin sombong. Berbicara tentang rendah, tadi aku tidak tahu siapa yang berlutut memohon ampun. Kamu? Hei, tukang bersih-bersih bau ini pantas memakai baju semahal ini? Nenek tua, selera Anda cukup bagus. Jika baju ini diberikan kepada Nyonya Besar Sheng, beliau pasti akan suka. Selama bisa dekat dengan Nyonya Besar, takkan bisakah mendapatkan Tuan Sheng? Ambilkan aku baju di tangannya ini. Ah, ini. Ada apa? Tukang bersih-bersih bau sepertinya mana mungkin bisa membeli baju ini. Baju ini aku rencanakan untuk diberikan kepada Nyonya Besar Sheng. Cepat ambilkan untukku. Ku dengar, Nyonya Tua Sheng adalah pelanggan VIP di toko kami. Karena Nyonya Tua Sheng menginginkannya, kembalikan saja. Dia bukan orang yang bisa kau sakiti. Kau sedang apa? Orang-orang? Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Kalian berani memperlakukan aku seperti ini. Kau lepaskan. Sudah cukup. Cukup berpura-pura. Tekan dia untukku. Tante. Tante. Lagi? Aku lihat penyakitmu ini jangan-jangan pura-pura saja. Berhentilah berpura-pura, bangun. Obat? Lepaskan aku mau ambil obat untuk tante. Lepaskan aku. Sepertinya ini sungguhan. Mau menyelamatkan wanita tua ini, boleh saja berlutut dan minta maaf padaku. Jangan berlutut. Anakku akan datang menyelamatkan kita. Anakmu yang berpura-pura menjadi Tuan Sheng pengemis kotor itu, baiklah. Suruh dia datang, aku akan menghajarnya juga. Aku mohon padamu, apapun masalahmu lakukanlah padaku. Jangan sakiti wanita tua ini. Melakukannya padamu? Boleh. Jilat sepatuku sampai bersih. Jangan. Jangan dengarkan dia. Diam kau, wanita tua sialan. Jangan sentuh dia. Kumohon. Aku menyuruhmu menjilatnya sampai bersih, bukan menyuruhmu mengelapnya dengan tangan, tidak mengerti bahasaku. Bahkan orang biasa tidak bisa seenaknya menghilangkan nyawa orang lain. Orang yang kau benci adalah aku. Asal kau mau menyelamatkan tante, aku terserah kau mau apakan aku. Apa yang kau lakukan?
Lepaskan aku. Bukankah kau mau makan obat ini? Makanlah untukku. Lu Xiao, jangan keterlaluan. Kau tidak takut kualat? Lin Ruoqing. Orang kaya dan berkuasa tidak akan kualat. Hanya orang miskin dan hina seperti kalian yang akan kualat. Bibi, maafkan aku. Ini semua salahku. Akulah yang telah menyakitimu. Lepaskan aku. Sebaiknya kau diam. Kalau tidak, dia yang akan menderita. Putraku, dia tidak akan membiarkan kalian. Putramu yang seperti pengemis itu. Saat dia datang, aku akan membuatnya seperti anjing, berlutut dan meminta maaf. Bukankah kau berpura-pura menjadi Nyonya Sheng untuk mempermalukanku? Sialan? Kalau begitu jilat sampai bersih. Makan, makan untukku, makan. Hentikan. Berhenti. Presdir Sheng, bagaimana Anda bisa di sini? Ini semua karena Lin Ruoqing. Dia keterlaluan, menyuruh orang berpura-pura menjadi Nyonya Sheng, tapi sudah aku... Bu, ibu bagaimana? Perempuan jahat ini berani memperlakukan ibuku seperti ini. Kau ingin mati? Cepat bawa ibuku ke rumah sakit. Seseorang. Cepat. Kalian berdua. Aku tidak ingin di Haicheng melihat kedua wanita ini lagi. Cepat. Presdir Sheng, bukan. Ini semua dia yang menjebakku, Presdir Sheng. Bagaimana mungkin? Dia hanya pengemis, bukan Presdir Sheng. Bawa pergi. Presdir Sheng. Apalagi yang ingin Anda katakan? Aku akui, sebelumnya memang aku membohongimu. Aku mengaku, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah menyukaimu. Karena kau tidak mau menerima perjodohan, tidak mau menikah dengan Presdir Sheng, maka dari itu aku tidak memberitahumu yang sebenarnya. Sekarang aku tahu, kau adalah orang yang tidak ingin kunikahi. Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau tidak mau menikah dengan Presdir Sheng, maka aku tidak akan menjadi presiden direktur ini. Aku hanya akan menjadi suami pengemismu. Lakukan sekarang juga. Asisten Jing, beritahu semua orang, mulai sekarang, semua yang atas namaku, semuanya akan. Kau benar-benar tidak menginginkan apapun. Bukankah kau yang bilang, apapun yang kau katakan, aku bersedia melakukannya. Di hatimu, apakah aku benar-benar sepenting itu? Lebih dari segalanya, aku akui. Sebelumnya aku memang sering membohongimu, tapi satu hal yang benar, bahwa aku menyukaimu tidak pernah berubah. Di hatiku, kau lebih dari segalanya. Jangan diulangi lagi. Kau memaafkanku. Aku juga tidak marah. Suami pengemis, tiba-tiba menjadi CEO kaya raya, tampan dan kaya, hanya orang bodoh yang akan marah, senang sampai mimpi pun tertawa. Aku takut sekali, kukira kau meninggalkanku. Hanya menguji saja, siapa suruh kau membohongiku? Aku janji padamu, hanya sekali ini saja. Jangan diulangi lagi.